Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang rekan-rekan semuanya yang ada di DKI dan yang ada di luar DKI. Hai Sobat Pintar, apa kabar semuanya? Yang pasti sehat semua, Po. Alhamdulillah, itu Walaupun doa dalam kita semoga keadaan sehat semuanya. ini. Iya. Iya. Walaupun di masa pandemi ini harapan kita semoga selalu sehat ya Bang Vito ya. Kelihatan seger-seger, Po. Apalagi bintang tamu kita nih, seger-seger banget Iya. nih. Ya, Sobat Iya. Pintar semuanya, saat ini kita hostnya cuma berdua nih, saya Ririn dan Bang Vito. Sementara rekan kita Indri lagi melayat rekannya yang meninggal, Bang Safar kayaknya lagi ada kegiatan. Insya Allah nanti di Ya, tengah-tengah kita Bang Safar dan Pak Indri bisa bergabung dengan kita ya. muncul. Iya Iya, bisa muncul. betul. Bang Vito, Oh iya nih, Po. temanya apa hari ini? Temanya apa, Po? Asesmen nasional. Iya Sobat Pintar, kali ini adalah temanya adalah persiapan ANBK. Ah, Ini lagi booming nih, lagi trending topik nih. Semuanya ngebahas ANBK, semuanya ngebahas ANBK. Asesmen dari ujung ke ujung ANBK semuanya. apa sih, Po, itu, Po? Nanti kita tanyakan sama narasumber karena saya tidak berkompeten untuk menjelaskan. Nanti jawabannya salah lagi. Itu. Betul. Ya, Sobat Pintar, nih sudah pada kenal ya muka-mukanya ya, sudah familiar di dunia pendidikan, di dunia ANBK, di dunia proktor dan klien. Ini muka-mukanya nih. Kita perkenalkan nanti. Selanjutnya setelah ini rekan-rekan bisa narasumbernya bisa memperkenalkan diri sendiri ya. Oh, Di betul. sini ada Bang Suhapri Anur dari SNKN 5 Jakarta. Ada lagi sobat kita Poneni Susanti dari Ini yang SDN disebutin. Pegadungan Kayaknya Pak 14. ya. Ya, Poneni satu mana lagi sih? nih, Poneni yang mana sih ini, Pak nih? nanti belakangan. Ada satu lagi nih, ini juga udah familiar nih. Mukanya kalau ngeliat dia, kalau nyebut namanya, tuh udah mukanya komputer deh. Ada Bang Indra Permana dari SMPN 253 Jakarta. Tuh dia tuh, begini katanya. Ya Sobat Pintar udah pada kepo nih, Bang Apri, Bang Indra sama Poneni, mereka udah pada kepo nih. Yuk perkenalkan diri yuk. Bang Apri duluan deh, silakan. Oh iya Sobat Pintar, kita izin buka masker ya. Oh, siap. Biar muka-mukanya yang cantik, yang ganteng kelihatan. Nah kan, ganteng kan? Bang Apri. Oke, silakan Bang Apri memperkenalkan diri. Ya, hai, selamat siang. Perkenalkan saya Sofian Nur. Ya, keseharian saya itu bertugas di SMK Negeri 5 Jakarta. Ya, kalau di kegiatan ANBK saya terutama itu sebagai koordinator di tim teknis untuk para proktor yang ada di bidang SMK. Selain itu juga saya sebenarnya juga diperbantukan di Pusmenjar yang namanya itu ada Proteknas, Proktor Teknik Nasional. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti kontak saya ada di laman ANBK itu di kontaknya Proteknas. Itu ada beberapa teman saya, silakan yang bisa hubungi nanti untuk menanya-nanya tentang hal ANBK seperti apa, silakan. Itu aja yang perkenalan diri saya. Terima kasih. Kembali kasih Bang Apri. Ini dengar-dengar katanya Bang Apri ini dedengkotnya seniornya ANBK ya? Kelihatan, Pak. Ya dengar-dengar gitu, dedengkotnya ANBK. Makanya Bang Vito, begitu gue mau hubungin dia, waduh dedengkot. Tua kagak ya? Jangan-jangan tua. Nggak tahu pas gue liat, lah mukanya masih muda. Kalau lain kan baru sekarang, kalau dulu kan UN. Iya, UNBK ya. Nah ini tuh baru tahun ini baru memulai. Gitu. Berarti AN itu baru berapa tahun? Baru setahun atau belum setahun, Bang? Baru tahun ini, baru mau tahun ini. Baru 2021 ya namanya 2021. Iya. Oke, lanjut ke Bang Indra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Permana. Muka proktor lihat. Alhamdulillah. Keseharian saya bertugas di SMP 23 Jakarta sebagai guru PIK di provinsi, hampir sama sama Kang Hapri, jadi tim teknis SMP dimulai tahun berapa ya? 2016-2017 ya Kang ya? Ya. Kang Hapri lebih duluan. Beda lama ya. Beda tahun. 2015 mulainya. Iya, saya 2016-2017, jadi Kang Hapri duluan, saya belakangan. Makanya saya ini mentor saya ya Kang Hapri gitu ya. Mentornya Kang Hapri, cuma begitu dikasih kesempatan jadi tim teknis langsung menangani SMP itu
jumlahnya memang 2 kali lipat dari SMK. Alhamdulillah didukung sama Kang Hapri, SMP bisa itu aja. Sip, lanjut. Berarti nggak salah dong kalau tadi saya bilang Bang Apri ini dengkotnya ANBK, UNBK. Betul. Ya, saya dulu nanti saya cerita di belakangan deh. Biasanya kalau Bang Indra cerita saya tidur nih. Oke, lanjut di sebelahnya ada sobat pintar nih. Siapa? Pasti udah kenal mukanya nih. Nah, tuh ada Pon Eni Susanti. Silakan Pon Eni, dibuka mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Sobat Pintar semuanya. Perkenalkan, saya Neni Susanti. Tempat tugas saya di STN Pegadungan 14 pagi sebagai operator sekolah. Untuk kegiatan NBK, insya Allah nanti saya mendampingi teman-teman atas arahan dari Bang Indra, kakak kelas, dan Bang Hapri. Insya Allah nanti saya berkoordinasi untuk yang jenjang SD-nya. Kalau tadi SMP Bang Indra bilang hampir 2 kali lipat, mungkin SD 4 kali lipat kali Bang Indra ya dari SMP. Jadi nanti yang SD ini kita terus berkoordinasi dengan kakak kelas kita. Jadi insya Allah saya tidak sendirian, di provinsi juga ada Bang Indra dan Bang Hapri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sobat pintar semuanya sudah pada tahu ya, sudah pada kenal ya. Jadi nanti kalau misalnya memang sobat pintar mau tahu kontak personnya, silakan buka di web ANBK. Nah, di situ ada kontak personnya. Ada Poneni, Bang Indra, Bang Apri dan lain sebagainya. Di situ juga sebenarnya kita udah ngundang juga satu narasumber nih, Bang Nurjaman gitu. Kebetulan beliaunya itu lagi ada kegiatan juga di jam 1 ini jadi bentrok gitu. Makanya salam dari beliau, mohon maaf tidak bisa ikut hadir dalam siaran antar OPS kali ini begitu ya. Gimana Bang Vito, masih ada yang mau ditanyakan nggak perkenalan diri sama beliau-beliau ini nih? Perkenalan saya masih ini nih sama Poneni tadi naik ini apa kakak kelas nih kelas berapa, ceritanya kelas berapa aja Poneni kelas berapa, Bang Indra kelas berapa, Bang Apri kelas berapa gitu. Ada kakak kelas gitu loh. Nah kita angkatan keberapa gitu loh. Kelas berapa? Kakak kelas ke-1. Jadi maksudnya kakak kelas gini Bang Vito. Jadi kan pelaksanaan UNBK pertama itu dilaksanakan oleh tim teman-teman dari SMK duluan. Jadi SMK itu pertama kali ikut UNBK tahun 2015, lalu dilanjutkan dengan SMA dan SMP. Dulu SMP itu hampir tidak jadi Kang Hapri ya. SMP itu hampir gagal ikut, namun ternyata diikutkan 109 sekolah pertama ikut SMP. Yang pertama sih sebenarnya satu sekolah ya Kang Hapri ya? Ya, satu ada. UNBK pertama SMP itu satu sekolah, SMP Penabur 2. Hanya satu sekolah? Harusnya 2 sekolah. SMP 115 dan SMP Penabur 2. Namun SMP 115 mundur, yang maju SMP 2 Penabur. Lalu selanjutnya tahun keduanya ada 109 sekolah. Nah itu tetap mentor kita. Saya ikut pertama kali tim SMP pelatihan itu dan tim SMA pelatihan itu ya di SMK 5 bareng-bareng sama Kang Hapri itu. Ya, makanya saya bilang Kang Hapri ini mentor kita. Jadi kita di SMP itu dilatih sama Kang Hapri itu di SMK 5 langsung di sekolahnya dia tuh. Keren lah pokoknya lah. Nah gitu Bang Vito, udah jelaskan yang dimaksud sama kakak kelas sama adik kelas, maksudnya begitu Bang Vito, bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 bukan. Makanya bingung kalau mereka ini ada kakak kelas, adik kelas, nah kita kelas berapa kok kita ini? Kita TK. Oke sobat pintar, sudah jelas ya perkenalan diri dari narasumber kita. Bang Apri mau paparan atau gimana? Langsung paparannya. Oh langsung paparan, kayak kalau paparan mungkin udah untuk berulang-ulang ya. Udah berulang-ulang berkali-kali. Iya kan? Mungkin cerita aja kali ya, cerita tentang ANBK gimana nanti disambut sama Bang Indra, Poneni gitu ya, sebagai gitu aja kelas mungkin. Memang yang gimana tuh? Kita nanya nih kita sebagai sekolah-sekolah yang melaksanakan ANBK nih Bang Apri. Ya. Bang Indra, Poneni, apa sih yang dipersiapkan gitu untuk melaksanakan BK supaya berhasil nih? Kisi-kisinya apa nih Bang Apri? Bang Indra silakan, Poneni, siapa yang mau jawab? Apri dulu aja deh. Mentang-mentang senior, tektoknya ke dia dulu. Iya. Memang ya yang selama ini saya ikutin kebanyakan ya
Mungkin karena kalau teman-teman di jenjang SD mungkin baru ya, baru kenal gitu ya. Baru banget. Baru banget gitu, baru banget dan memang harus. Ya sama halnya ketika dulu NBK pertama kali ya begitu juga. DKI yang itu hanya 30 sekolah SMK, ya kan? Harus. Karena apa? DKI sebagai tolak ukur, ya kan? Ibu kota. Masa iya DKI nggak bisa melaksanakan, gitu kan? Ya sebenarnya nggak sulit kok dan nggak rumit, ya. Asalkan yang penting teman-teman proktor, teknisi di sekolah siap, benar-benar siap, yakin mau mensukseskan AMBK. Seperti itu. Intinya satu, nggak usah panik, nggak usah tegang. Masalah di mana itu? Sebenarnya di satu sisi Pusmenjar itu sudah mendesain namanya aplikasinya itu, ya, aplikasi berbasis komputer itu sudah didesain, sudah dibuat sebagaimana ya sampai orang yang nggak bisa atau nggak paham teknologi itu bisa gitu. Nggak paham teknologi itu bisa untuk melaksanakan mengoperasikan aplikasinya seperti itu. Makanya nggak usah. Mudah ya aplikasinya ya. Mudah sebenarnya, mudah banget sebenarnya. Asalkan kita mengikuti dengan prosedurnya aja seperti itu. Nanti semua manual ada, troubleshooting ada. Makanya ketika nanti pas teman-teman pada saat simulasi kan kita mau simulasi, ya kan? Biasanya memang dilepas dulu nih, biar tahu masalahnya. Nah, nanti semua permasalahan itu udah tercover itu di troubleshootingnya. Tim teknis pun juga nanti kalau pengalaman ya mungkin dari Bang Indra ya, tim teknis di wilayah juga, ketika Pak ini masalah seperti udah itu pasti solusinya itu. Karena memang udah didesain gimana itu aplikasi mudah digunakan kepada orang yang belum benar-benar bisa teknologi. Udah. Nah, balik lagi ke SD. SD kan baru banget nih. Dengan ANBK tuh pasti hubungannya sama komputer. Mental mereka takutnya yang tadi Bang bilang panik gitu kan. Panik, jangan panik. Apalagi kayak enjoy aja, tenang aja. Banyak kan tadi dia bilang kakak-kakak kelasnya pastilah mensupport semuanya. Kalau dilihat di lapangan nih Bang, yang panik ini sebenarnya nih dari segi sekolah ini anggarannya, sarana prasarananya atau orang-orangnya nih belum siap. Apa kepala sekolahnya yang panik nih ngeluarin anggaran? Sebenarnya gini, kalau masa kepanikan biasanya karena kesiapan sekolah itu yang membuat orang jadi panik gitu ya. Jadi kesiapan dari SDM, kesiapan dari prasarananya itu yang membuat orang menjadi panik. Apakah sarananya sudah siap, apakah SDM-nya sudah siap, gitu ya. Itu yang membuat menjadi agak sedikit panik gitu. Sebenarnya hal-hal itu bisa dihilangkan ya. Kenapa? Sudah berulang-ulang di beberapa kali pertemuan sosialisasi di bidang SD, SMP ya. Saya selalu sampaikan ANBK ini ringan, jangan dijadikan beban. Jadi jangan sampai kegiatan ANBK ini sampai menguras SDM, menguras energi di sekolah gitu. Kenapa? Karena ini hanya sebagian kecil anggaran. Kalau misalnya berbicara dengan anggaran, hanya sebagian kecil anggaran yang digunakan untuk persiapan ANBK. Gitu. Jadi saya sampaikan berulang-ulang itu. Jangan sampai sekolah merasa terbebani dengan adanya ANBK, dengan mengeluarkan anggaran yang besar dan lain-lain itu tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena anggarannya kecil kan HP ya, nggak besar-besar banget ya. Karena memang terus terang saja kita belajar dari SMK itu, saya belajar dari SMK itu dari SMP, teman-teman SMP itu belajar dari tim SMK. Saya awal kalimat kita dulu kenal namanya server, sekarang namanya berubah komputer proktor. Di mindset saya dulu pertama kali mengenal kata-kata server, yang setahu saya server itu ya yang servernya desktop atau rack server gitu ya. Itu ya, yang mahal gitu. Berpikiran wah harus seperti ini sekolah nggak akan mampu itu. Ternyata setelah diberikan pelatihan, diberikan pengertian bahwa spesifikasinya seperti, ternyata spesifikasinya ringan gitu loh. Dengan komputer yang biasa saja di sekolah itu bisa digunakan. Paling tinggal upgrade sedikit saja sudah. Dan alhamdulillah SMP 1.374 sekolah tahun lalu itu yang beratas sama MTS, alhamdulillah bisa. Bahkan jarang sekali SMP yang menggunakan beneran server, itu rata-rata menggunakan komputer desktop biasa
ya ada yang rakitan, ada yang branded dan lain-lain yang memang sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi kita tidak menitik beratkan sekolah harus memiliki server dengan spesifikasi seperti apa. Karena Pusmenjar itu sudah sangat benar-benar kata Kang Hapri benar. Pusmenjar itu sudah memberikan spesifikasi yang memang itu ada kata-kata minimal. Jadi dia tidak menggunakan harus dengan spesifikasi ini, tapi minimalnya seperti itu. Dan spesifikasi minimal itu di pasaran itu harganya sudah sangat murah gitu, sangat murah dengan teknologi ya, dengan perkembangan teknologi harga-harga itu sudah sangat murah. Nah ini yang membuat sekolah kadang tidak sekolah-sekolah SD terutama ini saya kemarin kaget Kang Hapri loh, beneran kaget begitu kita visitasi ke sekolah SD. Komputer prompter kita yang SMP itu kalah Kang Hapri. Kalah ya, kalah saya. Belum. Ya. 5, 4, mulai 8 GB, PGA-nya on board, memori card-nya memorinya 8 GB, LAN card-nya LAN card PCI Express biasa, ya kan, yang gigabit lah sudah selesai. Ternyata begitu visitasi ke SD, mereka pakai Core i3, pakai Intel Xeon, AMD Ryzen 7. Saya bilang, waduh, tidak kalah star juga nih kita di SMP nih. Ternyata mereka ya itulah jadinya spesifikasi yang sebenarnya murah karena melihat seperti itu jadi terlihat mahal. Ya terlihat mahal gitu. Jadi ya mungkin adalah kurang pemahaman gitu ya, kurang pemahaman bahwasanya perangkat-perangkat yang digunakan untuk UMBK itu ringan sekali gitu. Ya, terus terang saja kita dengan visi rakitan yang murah meriah saja dengan standar minimal yang sudah dilakukan oleh Pusmenjar, sudah disiapkan oleh Pusmenjar itu sudah bisa. Nah, yang paling penting lagi adalah topologinya. Saya senang topologinya ini. Ya, topologi jaringan internet ini mudah banget. Orang yang nggak kenal tipe jaringan komputer, kayak Poririn tuh, Jagakarsa, awalnya dia nggak kenal tuh. Gimana sih Bang crimping? Gimana sih Bang setting jaringan? Bang Indra, itu gara-gara gue kemarin visitasi dan pembagian KAD itu kerikut di otak mereka, tau nggak? Yang di LPMP itu, jadi gue bikin ini sendiri, kabel yang selingkuh gitu. Jadi ya, ada kabel ujung itu artinya kan? Ya, kabel yang di tengah itu yang putih artinya hijau selingkuh sama putih biru itu. Jadi kerikut di otak iya. mereka. Gitu. Iya, artinya orang yang nggak paham tentang jaringan komputer saja dengan topologi yang disiapkan oleh Pusmenjar sedemikian sederhana, insya Allah teman-teman itu pasti siap gitu. Karena terus terang aja, saya pertama-tama awal sama Kang Hapri sulit nggak sih Kang cara setting jaringannya? Oh coba begini dong, oh coba begitu aja ya, selesai alhamdulillah. Dan ternyata ketika saya praktekkan ke teman-teman SMP berjalan ya alhamdulillah sukses Kang ya, kita selama beberapa tahun UMBK sukses. Nah sekarang kan kita coba dengan teman-teman SD. Nah teman-teman SD pun sama. Jadi terus terang saja memang titik beratnya ketika kita membuat jaringan komputer itu, ya titik beratnya adanya di proktor dan teknisi. Ya, jangan menyerahkan kepada rekanan. Ini yang repot. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan AMBK rekanan itu tidak ada di sekolah. Apalagi kalau misalnya rekanannya punya beberapa sekolah gitu kan, menangani beberapa sekolah. Nah, kalaupun ditangani oleh rekanan tidak masalah, ditangani oleh rekanan paling tidak proktor dan teknik paham. Iya, paham proktornya. Oh, caranya begini nggak masalah. Jadi ketika ada jaringannya bermasalah, komputer bermasalah, proktor itu paham. Karena memang terserah. Saya bilang, tadi Kang Hapri bilang sederhana sekali. Ya, sederhana sekali gitu. Oke, kita aja tambahannya kali ya. Oke, Bang Indra. Internetnya kurang stabil ini. Nah, internetnya kurang stabil, Bang. Lu coba diri di atas deh, di atap deh Bang Indra. Kalau nggak stabil, semi online aja udah. Semi online. Oke, di situ ada sobat kita Poneni. Ini teman-teman udah pada kenal nih sama Poneni nih. Poneni, ini ada yang tanya nih, banyak yang japri ke saya nih. Jadwal simulasinya itu kapan sih dan apa yang diperlukan saat simulasi Poneni untuk SD nih? Karena kan yang tadi dibilang, yang sama-sama kita tahu juga, SD ini kan baru banget gitu. Prematur kali ya lahirannya ya gitu. Jadi kan jadwal simulasi itu apa? Terus yang perlu dipersiapkan untuk simulasinya itu apa? Begitu Poneni. Tolong deh, biar teman-teman nih pada paham nih, karena kan masih simpang siur nih. Tolong mungkin Poneni bisa ngasih penjelasan atau pencerahan. Oke, untuk simulasi ya Pok ya.
Ya. Nah, simulasi secara jadwal serentak itu kan kalau di edaran Pusmenjar ada dimulai tanggal 23 Agustus ya Bang Apri ya sampai dengan 2 September 2021. Tetapi kita SD ini kan seperti yang sudah disampaikan oleh kakak kelas kita tadi, Bang Apri sama Bang Indra, kan baru ceritanya mengenalkan baik itu proktor sekolah untuk kegiatan yang semacam tes berbasis komputer gitu ya melalui AN ini. Maka untuk SD kemarin berkoordinasi dengan bidang ya, kita memilih tanggal simulasi sebagaimana yang sudah dituangkan di edaran dari dinas. Jadi setiap wilayah itu kita berbeda-beda Pak untuk SD. Ya, dimulai dari tanggal 31 itu wilayah Jakarta Pusat, disusul Jakarta Utara, Jakarta Barat dan seterusnya Pak Dirin. Nah, itu untuk apa? Padahal kan bisa dimulai tanggal 23 gitu ya. Iya, Tidak boleh harus tanggal 26, 24 Agustus gitu. Nah, kita belajar dulu di pengalaman kakak kelas kita dulu, simulasi nih, terseok-seoknya seperti apa nih? SMK, SMA, atau SMP. Karena pengalaman UBKD ya, Bang Apri ya, simulasi UBKD tempo hari, pas SMK sampai gagal berapa kali ya Bang ya? SD yang simulasi terakhir baru aman, karena mungkin ya dari pusat juga sudah ada penanganan pengalaman dari SMK. Jadi untuk jadwal simulasi, itu kita mengacu ke edaran yang sudah disebarkan kemarin gitu Podirin. Nah, yang harus dipersiapkan itu seperti apa? Nah, tadi sudah disinggung oleh Bang Apri sama Bang Indra. Tentunya adalah perangkat-perangkat sesuai dengan verbal TIK yang ada realnya di sekolah. Jadi tidak hanya by data ya di verbal TIK itu. Supaya pada saat pelaksanaan simulasi nanti sekolah bisa menggunakan perangkat yang terdata di verbal gitu ya. Proktornya bisa memahami dan lain sebagainya. Tentu ruangannya sudah siap. Komputer proktornya juga sudah ada, bukan baru di rekanan tadi ya. Komputer kliennya juga sudah gitu. Yang install PHD-nya siapa? Proktor bukan rekanan gitu Bang Indra ya. Kalau nanti installnya dari rekanan, pas trouble, pas simulasi, masa iya manggil rekanan keliling gitu Pok ya? Ya betul. Dijaga aman, udah kita kasih PHD-nya, udah kita kasih ke JS1, di JS, alhamdulillah kemarin teman-temannya Bang Indra ya, Bang Indra juga mantau kemarin, teman-teman itu sudah kita, teman-teman di sekolah itu sudah kita kasih PHD-nya, jadi bukan dari rekanan gitu, jadi emang benar dari tim kecamatannya yang memberikan ke sekolahnya gitu Pak Neni. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Saya rasa JS lebih terpantau oleh koordinator yang SMP Bang Indra nih. Sama JT ini aman juga nih, soalnya ada proteknasnya di JT nih, Bang Apri. Nanti kalau ada trouble, JS bisa langsung ke koordinator yang senior nih, Bang Indra. Kalau JT ada Bang Apri nih. Bisa langsung ngacir ya. Ditambahkan oleh Bang Apri, silakan barangkali Bang Apri terkait dengan simulasi ini. Ya, nambahin lagi nih, nambahin. Ya memang mungkin tujuannya tadi ya dibikin jadwal khusus ya untuk teman-teman di SD itu supaya gampang kontrolnya ya, gampang monitornya. Oh tanggal sekian wilayah pusat, nah gimana kondisinya, laporannya gitu kan. Jadi seperti itu tujuannya. Tapi jangan dibilang tersiap-siap juga. Nah untuk simulasi besok kan sebenarnya tidak mengarah kepada siswa ya, hanya mengarah kepada kesiapan peralatan, kesiapan infrastruktur di sekolahnya, ya, terutama buat pemahaman buat para proktor dan teknisi di sekolah. Jadi nggak usah gerabak-gerubuk gitu kan, gerabak-gerubuknya harus nyiapin perangkatnya sekian, ya kan. Nah terutama nih kalau untuk yang semi online dulu deh, yang semi online kan gitu ada spek khusus untuk komputer proktornya, ya kan. Untuk komputer proktornya di situ ada spek minimum ya, spek minimumnya 4 core, RAM-nya 8 GB ya kan. Coba nggak mungkin lah zaman sekarang, era sekarang komputer office di kantor itu di bawah spek minimum itu, bener nggak? Iya, belum tinggi ya, cuman masih ada beberapa yang ya sekitar 5% lah yang masih di bawah situ. Prosesornya pun masih di bawah, ada itu kemarin begitu kita visitasi. Itu buat nyingkronin dapodik juga oleng, Pok. Itu nggak tahu.
Dan Dapodik sana juga spek minimum ada kan, spek minimumnya apa? I3 Core. kalau nggak salah, Core i3 kan. I3 aja udah yang generasi sekarang udah pasti udah 8 core kan. Core i3 generasi ke-8 kan udah 4 core itu. Udah 8 core. Udah 8 core. Artinya PC itu pun bisa dijadikan sebagai PC komputer proktor nantinya. Ya kan? Tinggal ada tambahan lagi ya. Catatan tambahan lagi itu LAN-nya. Ya. Kalau yang semi-on butuh 2 LAN. Ketika yang mainboardnya itu hanya ada satu ya tinggal mau tambahkan LAN card atau USB LAN seperti ini. Kata nggak sih? Nah, ini nih. Nggak kelihatan Bang kalau pakai backdrop. Oh, nih. Itu kelihatan tuh. Ini. Nah, ya kan? USB LAN. Nah, USB LAN lah. USB Gitu. LAN. Ya kan tinggal nambah selesai. Terus lagi RAM-nya. RAM-nya kalau tadinya cuma 4 GB tinggal tambahin lah. Jadi 8 GB. Selesai, dapat kan? Berarti sudah langsung punya komputer proktor satu. Tinggal cari kliennya. Ya kan? Kliennya kan juga itu yang penting RAM-nya aja. RAM-nya minimal 2 GB. Masa iya zaman sekarang nggak ada istilahnya laptop yang RAM-nya itu di atas 2 GB pasti kan udah minimal 2 GB rata-rata. Tinggal ya pinjam dulu sementara punya guru-gurunya. Ya kan? Punya guru-gurunya berapa? Guru di sekolah itu ada berapa yang punya laptop ya? Dikumpulin dulu aja. Buat siapa di sisi kliennya. Ya kan? Udah nggak usah harus nyiapin perangkat segala macam. Nggak usah. Yang penting untuk semi online intinya harus punya komputer proktor dulu. Ya, komputer proktor tadi disiapin. Topologinya ya banyak lah, itu tinggal ikutin aja ya gambaran topologinya. Intinya yang pertama kalau semi online itu mesti ada dua. Yang satu itu untuk ke internet terpusat, yang satu ke kliennya. Udah seperti itu aja. Iya, kembali ke saya sampaikan tadi Porerin. Jadi sebenarnya perangkat keras yang digunakan itu sudah ringan. Saya sampaikan tadi. Contoh misalnya ada komputer desktop di sekolah ya sudah Core i3 generasi keberapa gitu. Ya tinggal upgrade prosesornya saja supaya mendukung menjadi 4 core. Tadinya prosesornya cuma dual core ya kan. Oke, di-upgrade prosesornya saja. Ya kan? Jadi memang ringan. Jadi saya sampaikan tadi berulang-ulang. Jangan sampai kegiatan ANBK atau UNBK dulu itu menjadi beban sekolah. Beban sekolah itu jangan sampai seperti itu. Ya, terus terang saja ini akan menjadi masalah nantinya ketika sekolah berlomba-lomba untuk membuat aplikasi membuat perangkat kerasnya itu paling keren gitu. Sebenarnya kan penggunanya ya cuma saat ANBK saja gitu ya. Karena nanti takutnya mubazir. Kenapa? Karena hanya digunakan untuk ANBK saja. Padahal nanti komputernya itu bisa digunakan lagi. ANBK selesai, komputer tersebut bisa digunakan sebagai komputer servernya Dapodik, servernya UNB rapotnya segala macam. Jadi jangan sampai ternyata sekolah itu hanya menginvestasikan komputer itu hanya kegiatannya untuk ANBK, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Nah ini juga salah. Salah kejadiannya. Bazir karena ya sayang ya. Nah, itu kejadian di SMP, Po. Kejadian di SMP itu. SMP itu ada beberapa SMP yang berlomba-lomba membeli perangkat. Ternyata sudah selesai ANBK-nya, komputernya ada di dalam gudang nggak dipakai. Sayang banget ya. Kemarin juga saya sempat ada informasi. Katanya ruang proktor harus terpisah dari ruang ujian. Loh, saya kaget. Tapi kalau yang saya memang gimana tuh ketika minta tokennya? Minta riset loginya, larian juga. Apalagi dari mana lagi? Proktornya ditaruh di lantai 1, kliennya di lantai 4 di lab gitu. Iya, enggak, semuanya dalam satu ruangan. Jadi komputer proktor ini disampaikan bahwasanya komputer proktor itu berfungsi untuk mengelola data ujian yang ada di sekolah, di satuan pendidikan. Jadi misalnya gini, ini kan sampling untuk SD kan 30 peserta. Ya, sampling untuk SD 30 peserta, sampling SMP 45, SMA, SMK 45. Nah, dari komputer proktor yang kita miliki, yang sudah kita daftarkan di web ANBK, nah satu komputer proktor itu kita setting untuk menangani berapa siswa, berapa sampling. Karena kalau misalnya contoh nih Pak Poririn di SMP Ciganjur 01, ternyata saya mau satu sesi nih,
Ya satu sesi, Berarti Polri ini harus menyiapkan dua komputer proktor dengan spek minimal. Dengan spek minimal 2 komputer proktor dan tentunya kliennya ya ada 30. Itu bisa melaksanakan satu sesi gitu kan. Tadi kata Bang Hapri gitu loh. Jumlah kliennya gimana? Jumlah klien gampang. Tinggal nggak usah, saya sudah berulang-ulang sampaikan di SMP, saya sampaikan jangan sampai ada kalimat mewajibkan peserta didik membeli laptop. Membebankan peserta didik ya. Membebankan peserta didik membeli laptop wajib untuk ANBK. Jangan itu. Wah, itu kalimat yang sangat-sangat waduh. Itu ya kan, buat si malakama itu. Guru zaman sekarang kan pada punya laptop ya. Iya, apalagi sekarang kan PJJ nih. Iya, BDR. Saya rasa sebagian besar peserta didik udah menggunakan laptop. Kan jelas, spesifikasi minimumnya untuk klien aja itu ringan loh. Komputer laptop dengan ukuran 11,6 inch saja bisa ya. jadi ya. Dual core ya Kang Hapri ya, dual core. Itu sudah bisa loh. Dan di pasaran itu laptop anak-anak itu rata-rata memorinya sudah 2 GB minimal. Jadi ketika beli baru itu memori minimal sudah 2 GB. Bahkan yang sekarang ini generasi sekarang ini itu memorinya sudah 4 GB gitu sudah cukup. Artinya perangkat keras untuk klien pun ringan gitu ya. Jadi memang ada sekolah kemarin laporan ke saya, Pak Indra, saya belum punya perangkatnya segala macam. Ini simulasi gimana? Saya sampaikan simulasi tidak menguji siswa. Yang diuji siswa itu nanti pas ANBK utama itu baru diuji. Kalau menguji siswanya gimana belajarnya Pak? Itu ada di pusminjar.kemdikbud.id/ayoakm. Belajar di situ siswa-siswanya. Nah, terus besok simulasi itu apa? Tadi Kang Hapri sudah sampaikan, kita mengecek sistem. Komputer proktor yang kita daftarkan ini beneran ada nggak sih? Jangan sama bilang kayak Poneni tadi. Di webnya ada, ternyata bilang rekanannya belum nganterin. Ya, ini. Itu kasihan bener. Ini. Udah siap, harus sudah siap dalam bentuk fisik. Ini komputer proktornya sudah ada di ruangan. Hubnya sudah siap, jaringannya sudah siap. Tanpa klien. Oke, klien satu orang saja nggak masalah, Kang Hapri ya? Iya. Gurunya boleh ikutan ujian nggak masalah. Kenapa? Kita masih PPKM level 4. Mudah-mudahan sih nanti di tanggal 23 turun gitu kan. Kita perpanjang sampai tanggal 23 tuh ya. Tanggal 23 turun ke level 3 aja tuh ya. Ke level 3 kita bisa datang untuk siswa untuk ujian. Apakah wajib siswa datang? Saya sampaikan di pengumuman di ANBK tidak wajib siswa datang. Gitu ya, tidak wajib siswa datang. Yang justru wajib adalah proktor dan teknisinya. Kenapa? Untuk memahami sistem, gimana sih cara sinkronisasi, gimana cara setting transfer respon, ya kan? Gimana nanti kalau tiba-tiba ada troubleshooting-nya. Nah, itu justru di simulasi itu tujuan utamanya adalah itu. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan SDM. Bener nggak sih perangkat yang kita daftarin itu beneran ada? Terus bener nggak sih SDM-nya sudah siap? Gitu. Jadi kalau memang sudah siap, nanti di siswanya ada tuh di gladi bersih, baru kita melibatkan siswa tuh di gladi bersih gitu. Tinggal jadwal. Nah, ini Kang Hapri punya jadwal terbaru nanti. Insya Allah nanti kan akan ada lagi informasi terbaru. Semuanya ada di web ANBK. Itu pokoknya sekolah-sekolah nih jangan sampai lupa setiap hari buka tuh web ANBK ya. Siapa tahu ya Kang Hapri tiba-tiba malam-malam diperintahkan sama Pusmenjar, Bang Hapri tolong update ANBK-nya di web. Nah, dia upload tuh malam-malam kita baca duluan kan gitu. Gitu. Kenapa? Karena kan Kang Hapri dia punya jalur langsung ke Pusmenjar karena beliau adalah salah satu tim yang menguji aplikasinya gitu. Jadi dan satu lagi nih, aplikasi yang kita gunakan namanya PHD. Sebelum PHD itu sampai ke kita, sebelum PHD itu sampai ke tim provinsi, lalu dibagikan ke sekolah-sekolah, itu tugasnya Kang Hapri itu menguji. Ini PHD-nya sudah stabil atau belum? Ada masalah atau tidak? Nah, itu protektas tuh. Investor ya? Berarti itu masuk iya, itu Kang Hapri tugasnya nggak pernah libur dia. Lagi PPKM aja nih, lagi PPKM ini dia di rumah, Zoom meeting mulu. Biasanya kalau lagi nggak ada PPKM, nggak ada COVID ini udah jarang di rumah ini. Jadi Bang Toyib dia. Karena menguji ini. Sampai dipanggil Om. Ya, karena PHD ini diuji bukan hanya di Jakarta. Oke, Jakarta jaringannya oke, bagus, internetnya oke, stabil. Di daerah-daerah ya. Itu coba di daerah yang lain nih, daerah yang internetnya susah. Bener yang agak ke dalam gitu ya, agak susah ya. Iya, itu tuh Kang Hapri ke sana nanti dia tes jaringannya segala macam. Makanya saya bilang
Ini mas sekarang gara-gara COVID aja nih Kang Hapri dicolok-colok mulu hidungnya jadi suruh pergi gitu ya. Jadi memang terus terang PHD sebelum diberikan ke kita, Kang Hapri ini selaku Proteknas, dia sudah menguji sistemnya. Ada berapa orang? 30 orang ya Kang ya? Proteknas ya? Ya. 30 orang. Jadi 30 orang ini menguji aplikasinya, diuji berulang-ulang. Sampai nanti tidak ada masalah, baru diserahkan ke sekolah, diserahkan ke satuan pendidikan. Artinya PHD yang sudah diberikan itu sudah pertama dari tampilan sudah user friendly, sangat user friendly, gampang banget menunya. Ya, cuma beberapa menu saja user friendly. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang, wah ini susah setting PHD, gampang banget ya, gampang. Intinya cuma satu ketelitian. Cuma yang tadi Kang Hapri bilang tuh di adaptor 2 tuh 1 dan 2 itu saja itu menjadi masalah kalau memang tidak sesuai dengan topologinya. Kuncinya di situ aja sebenarnya. Jadi topologinya jalankan benar, prosedurnya sesuai dengan yang diberikan oleh Pusmenjar, udah jalan itu. Ya sudah jalan. Makanya saya sampaikan tadi aplikasi ini sudah diuji. Jadi teman-teman sekolah nggak usah khawatir. Kalau di sekolah di Jakarta saja sudah diuji lancar, lalu Kang Hapri dan kawan-kawan pindah ke daerah yang memang terus terang saja internetnya susah. Contoh waktu di daerah mana Kang waktu yang susah Papua ya, daerah Papua, Makassar sana, Sulawesi. Nah, tim Proteknas itu datang ke sana mereka menguji sistemnya. Kalau kita uji di sini, servernya di Jakarta sinkronisasinya berapa lama? Itu sudah diuji sistemnya. Jadi memang insya Allah Pusmenjar itu bukannya nggak akan memain-mainkan kita gitu. Kenapa? Karena memang prosesnya melakukan uji coba yang berulang-ulang. Gitu. Jadi saya sampaikan topologinya mudah. Pusmenjar juga sudah melihat bagaimana user friendly di tampilan aplikasinya gitu ya. Jadi memang awal-awalnya saja, saya sampaikan awal-awalnya saja kok agak ribet ya. Awalnya ribet, tapi setelah sekali dua kali, oh iya ternyata mudah gitu. Insya Allah lah gitu. Jadi saya yakin banget Kang Hapri, ini teman-teman SD terutama pasti bisa lah. Karena memang terus terang saja tadi perangkatnya Kang Hapri. Iya. Saya bilang perangkatnya sudah sangat mendukung. Keren banget lah. SMP saya jadi begini nih SMP nih. Begitu yang penting ada kemauan sama terbiasa. Udah itu aja. Jangan malu mencoba-coba gitu. Iya. Coba lagi gitu. Tadi katanya Bang Indra sudah jelas ya penjelasan dari Ponen ini, Bang Indra sama Bang Apri. Yang penting ada kemauan, jangan panik, selalu mencoba. Dengan adanya troubleshooting itu berarti kan dengan adanya permasalahan kita akan tahu gimana solusinya, gimana penanganannya gitu kan. Nih tadi yang Ponen ini bilang ada tanggalnya nih, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan nomor 11171/strip 1.851.4 kalau nggak salah nih. Jakarta Pusat dan Utara tanggal 31 Agustus 2021 ya Ponen ini ya untuk simulasinya ya. Terus untuk Jakarta Barat dan Jakarta Selatan itu di tanggal 1 September 2021. Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu di tanggal 2 September 2021. Jadi untuk rekan-rekan Sobat Pintar yang belum setting jadwal simulasi, silakan buka di web ANBK-nya. Klik ke dashboard data sekolah begitu. Karena ada beberapa tadi Poneni udah nge-share beberapa semua wilayah ya, ada semua wilayah ternyata begitu dibuka di Excel-nya ada yang belum setting jadwal simulasi gitu, masih banyak ya. Nah, masih jadi banyak yang belum menentukan jadwal, jadi minta tolong nih Ponerin ya, untuk semua teman-teman operator di sekolah yang menjadi proktor maupun yang bukan, itu silakan menentukan jadwal simulasinya berdasarkan edaran yang sudah kemarin diberikan ya. Nah tujuannya betul tadi si Bang Apri bilang bahwa memang untuk mempermudah koordinasi ya, selain itu mempermudah koordinasi dari bidang, kemudian dari Sudin. Dan juga nanti apabila yang SD ada kesulitan atau ada trouble, kita bisa minta tolong kepada proktor-proktornya SMP atau SMK. Ya, karena yang SD ini tentu kalau misalnya memilih jadwal, misalnya tanggal 23, oh ternyata SMP, SMA juga banyak 23. Sekitar kita nanti kalau misalnya ada trouble, harus minta tolongnya kemana gitu kan. Sementara SD ini kan dari segi BIMTEK aja kita masih terbatas ya Pak Ririn ya. Untuk, betul. Karena terkait dengan PPKM ini Bang Apri ya, sebetulnya sudah terjadwal gitu. Dan tadi perkembangan yang sudah menentukan jadwal simulasi di webnya ANBK itu ternyata masih banyak yang kosong Bang Apri. Baik itu data proktor, data teknisi juga itu masih banyak sekolah yang belum mengisi.
Nah, kemudian Poririn sebagai info juga ya bahwa SD juga ada proktor di tiap kota dan kecamatan. Ya. Ya, kayaknya Poririn juga salah satu timnya ya. Jadi apa namanya dikoordinasikan juga lah ke teman-teman di sekolah. Untuk pusat juga sudah ada, selatan dan seterusnya setiap wilayah ada. Nanti berkoordinasi aja. Ya. Oke, siap. Nanti akan saya infokan ke teman-teman. Ini juga banyak kok teman-teman yang lagi pada nungguin kita nih, yang lagi pada mantengin kita. Seru katanya tuh banyak yang Banyak japri. yang nanya dong kok ya. Iya. Udah Oke, banyak. Sobat Pintar. Ini kan udah apa namanya? Kasihan nih narasumbernya. Kita break sebentar ya. Jadi tadi sudah jelas penjelasan dari Bang Apri, Poneni juga sekitar simulasi, awalnya ANBK, berubah nama dari UNBK jadi ANBK, terus SD juga ini baru banget gitu, pendatang baru. Kasihan kita kasih waktu berapa menit Bang Vito? 2 detik kok. Sadis banget. Ini udah pada nunggu. Soalnya udah banyak yang mau nanya po di YouTube. Oke, iya. Kita kasih waktu istirahat narasumber dulu sebentar ya untuk ngopi-ngopi dulu ya. Kita kasih waktu 3 menit aja deh. Sambil narasumber istirahat, kita lihat ini ada foto-foto waktu teman-teman yang tim proktor kecamatan visitasi ke sekolah di wilayahnya. Ya, Sobat Pintar, kita break sebentar. Ya, Mas Vito, bisa mungkin ditampilkan untuk foto-fotonya, Mas Vito. Mana? Ya, Pak, apa, Pak? Tadi, Pak. Mas Vito, foto yang visitasi. Belum muncul videonya Pak Peren. Ya, ini lagi coba telepon Bang Vito, Mas Vito. Pok, Pok. Ya, Ini yang dimunculin apa? Vito lagi ke belakang. foto yang visitasi tadi, Mas. Foto visitasi. Ya, yang udah gua kirim. Foto visitasi. Oh, kompilasi. Visitasi yang teman-teman tim proktor. Nah, coba kita. Ini. Oh, oke. Nanti diwisuda dulu.
Nah, Sobat Pintar semuanya, udah lihat kan tadi beberapa teman-teman tim proktor kecamatan, visitasi dan pendistribusian VHD ke semua teman-teman di sekolah. Jaga Karsa kemarin ada 72 sekolah negeri dan swasta. Jadi yang tim proktornya itu, yang 4 orang itu keliling sana kemari. Gitu. Kemarin juga ada Mampang, ada Tebet, pokoknya semuanya deh. Kayaknya kalau nggak salah Jakarta Timur tuh baru mulai Senin kemarin deh untuk visitasi dan distribusi. Begitu. Jadi ya teman-teman yang di lapangan yang lagi visitasi dan lagi pendistribusian VHD, ANBK itu, pendistribusian VHD. Semoga selalu dikasih kesehatan ya. Jangan lupa jaga pola makan. Khususnya untuk laki-laki nih, biasanya mereka tuh lebih cenderung kerja tapi tidak pernah ingat makan. Yang mereka konsumsi apa? Biasanya laki-laki begitu Bang Vito, yang mereka konsumsi. Nah, ada tuh Bang Sapar. Biasanya yang laki-laki ini kalau kerja, saking workoholiknya, mereka tuh kerja, tapi nggak ingat makan. Yang dimakan apa yang dikonsumsi? Satu, rokok. Yang kedua, kopi. Boleh rekan-rekan ngopi, tapi ingat tuh, tersenyum tuh. Bang April ngopi juga kali ya. Nah, jadi teman-teman boleh. Silakan teman-teman ngopi silakan, ngerokok juga silakan, tapi ingat makanannya harus imbang, gizinya harus imbang, subsidi makanannya, terus suplemennya juga jangan lupa. Kondisi seperti ini kalau badan kita nggak fit, gampang terkena si koronce atau corona, begitu Sobat Pintar. Ya, next nih ada yang nanya nih, teman-teman SD itu kan DNS-nya katanya ada yang salah nih, Poneni nih, Bang Indra, Bang Apri. Terus kira-kira perbaikannya bagaimana? Dan yang paling urgent tuh kan kemungkinan banyak tuh yang DNS-nya salah, mungkin salah nama, salah tanggal lahir dan sebagainya gitu. Yang urgent nih, mendekati detik-detik untuk ANBK nih, kira-kira yang urgent yang harus dipersiapkan dulu, yang harus diperbaikin apa aja nih untuk DNS-nya? Silakan Poneni. Untuk yang DNS ya, untuk yang DNS sebenarnya kita fokus ke jumlah peserta terlebih dahulu ya. Jumlah peserta artinya antara yang ada di sekolah dengan data terdaftar di DNS baik itu utama maupun cadangan itu sama, artinya ada siswanya ya. Misalnya di DNS nama si A nih ada muncul sebagai peserta utama. Ternyata di sekolah sudah mutasi. Nah, perbaikannya bagaimana? Silakan sekolah itu dapodiknya dirapihkan dulu, dimutasikan dari dapodik, kemudian nanti konfirmasi ke bagian pendataan di tiap-tiap kecamatan secara berjenjang. Karena kemarin sudah diinfokan dari bidang dari Pak Tri bahwa untuk perbaikan itu kita lakukan secara berjenjang. Artinya dari kecamatan direkap, kemudian kecamatan nanti kemudian dilaporkan ke Sudin, lalu terakhir dilaporkan ke bidang SD, ke tim pendataannya. Nah, kalau misalnya ada perubahan atau perbedaan data orang tua gitu ya, itu saya rasa tidak terlalu urgensi ya, cukup di dapodik untuk ANBK. Kita yang kita kejar itu persamaan jumlah peserta dulu aja di DNS. Karena kemarin kalau kita lakukan generate ulang, yang hanya beda nama orang tua gitu, padahal nama pesertanya sudah oke lah ya yang terdata misalnya, baik itu utama maupun cadangan. Ketika di generate ulang, belum tentu yang tadinya ada di DNS itu akan masuk kembali ya, apalagi jumlahnya di atas 70 gitu. Kalau misalnya jumlahnya cuma 25, berapa kali di generate pun ya pesertanya itu lagi gitu. Ya, jadi kita mengejar valid jumlah pesertanya dulu aja antara siswa aktif dengan yang tidak aktif. Atau kalau misalnya ada yang ABK nih Poririn ya, ya, betul. Itu banyak yang ABK juga. Buat teman-teman operator nih di sekolah, dapodiknya ternyata setelah ada generate untuk ANBK ini baru ketahuan. Kalau dapodiknya itu berantakan, banyak sekali nih Bang Apri, Bang Indra. Malu juga nih sama SMP, SD. Kenapa saya katakan begitu? Pada saat di generate, ada info nih dari bidang bagian pendataan, itu tidak ketarik. Ternyata pas dilihat, itu nomor induknya kosong, bersih banget. Jadi nggak ada nomor induknya, jadi tidak ketarik pada saat di generate gitu. Nah itu mungkin kalau SMP ya nggak tahu lah ya, kayaknya lebih rapi mungkin sama SMK. Kalau terus terang ini banyak sekali nomor induk yang kosong, kemudian
NISN yang asal ngisi 1 sampai 9 dan seterusnya, yang penting angkanya ada 16 gitu, ada 10. Nah, itu banyak yang seperti itu. Makanya pada saat DNS terbit, banyak sekolah yang tidak terima DNS. Ada juga yang seharusnya siswanya 30 peserta yang utama, ini ada yang cuma di DNS 27 peserta didik. Nah, ternyata pas dicek Dapodiknya sama, tidak lengkap juga. Padahal dari jauh-jauh hari kita sebelum ada info BioAN, akses BioAN, sekolah sudah diinfokan, tolong Dapodik sekolah dirapikan sebelum akses BioAN dibagikan. Nah, ini Pak Ririn yang jadi catatan juga buat teman-teman operator ya, terkait dengan perbaikan. Barangkali Bang Indra mau menambahkan sama Ya, Bang. kalau kita tuh yang di tim kecamatan tuh sebenarnya udah sering ya menginfokan dan mengingatkan ke teman-teman operator, khususnya operator yang megang Dapodik gitu, tolong Dapodiknya dibenerin sampai penghasilan orang tua, tinggi, data periodik itu semuanya sudah kita ingatkan, tapi nggak tahu kenapa, mungkin nggak ketahui ya, kita nggak bisa bicara juga ya, mungkin itulah namanya faktor X ya. Jadi ya mungkin ada kelalaian atau apa gitu. Tapi tetap intinya kita yang tadi saya bilang tim proktor kecamatan tuh tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan terus ke teman-teman yang pegang Dapodik. Begitu Poneni. Terus masalah ABK. Kalau masalah ABK itu terus kalau yang kan ada, kalau di Dapodik itu kan banyak tuh, ada yang tunarungu, tunadaksa dan sebagainya tuh saya kurang hafal ya. Kalau kesulitan belajar itu bisa masuk ke kategori ABK juga nggak? Sementara kan di Dapodik ada. Ya, itu kan kalau memang dia masuknya ABK, yang penting sudah ada ketentuan dari psikiaternya atau dari puskesmas terkait tentang ketunaan mereka, gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, anak-anak yang memang tadi disampaikan Pak Ririn masalah kurang belajar itu ya, kesulitan belajar sebenarnya sih dia bisa dimasukkan juga sebagai peserta AMBK ya, di sampling gitu kan, di sampling yang memang tidak tersampling itu yang mungkin ketunaannya parah Kang Apri ya. Ketunaannya jadi gitu ya. Jadi yang fisik kali ya. Yang ketunaannya memang tidak bisa dipastikan, tidak bisa memegang komputer segala macam, itu memang yang tidak diikutkan sampling gitu. Makanya kan ya ANBK ini ada rencananya SLB ikut Kang ya. SLB ini kan juga ANBK. Jadi SLB saja yang memang benar-benar ketunaannya mereka ikut ANBK. Itu karena itu. Jadi pastikan saja di Dapodiknya itu sudah terinput. Di Dapodiknya sudah terinput dengan benar ketunaannya apa gitu ya. Sehingga nanti ketika di-generate ulang ya bisa tertarik atau bisa gini gitu. Nah, masalah perbaikan Dapodik, perbaikan Dapodik belajar, ya, kalau perbaikan Dapodiknya semua di Dapodik pokoknya, perbaikan DNS semuanya itu di Dapodik. Ya. Nah, baik kesulitan belajar itu sama. Jadi di situ ada kesulitan belajar masih bisa tetap ikut ANBK kan ya, kecuali iya, masih bisa. Justru kan kita akan mengukur di BioAN itu dia ditarik bukan hanya sekedar siswa. Jadi di situ ada namanya tarik ekosok, ekonomi sosial, sosial ekonomi. Orang tua peserta didik itu menjadi latar belakang pembuatan generate samplingnya. Jadi ketika kita generate sampling itu ya yang nanti tampil di sampling itu adalah orang-orang yang memang tentunya dari berbagai macam latar belakang orang tuanya, orang tuanya, ya, penghasilan orang tuanya itu menjadi bahan samplingnya gitu. Jadi kita tidak bisa memilih si A, si B, anak-anak ini yang akan ikut ujian, tidak. Jadi ketika di sampling itu berdasarkan data ekosok tersebut, ya, jadi berdasarkan data ekosok tersebutlah maka muncullah nama-nama peserta yang akan mengikuti ANBK. Makanya Dapodiknya harus real terisi. Dapodiknya harus real terisi sesuai dengan kenyataan itu ya, jangan mengada-ngada gitu. Nah, itu pentingnya ya, pentingnya pendataan. Sama baik di SD, SMP, SMA ya sama, ekosoknya itu harus benar-benar gitu ya. Jadi kan kalau kita di SMP kan tinggal narik data dari SD, SMA, SMK narik data dari SMP. Kayak misalnya saya nih SMP, Kang Hapri udah narik ke SMK, ternyata data di SMK salah nih saya. Ya yang disalahin operator SMP. Wah, nih SMP nggak bener inputnya nih. Gantian. Jadi ketika kita tarik, wah ternyata data Dapodik SMP bermasalah ya. Yang input siapa nih dari awalnya, dari SD ya. Kita begitu juga sama. Ini terus terang berulang-ulang. Dari pas kita melaksanakan UNBK itu, SMP itu terlalu kesulitan ketika pengupdatean Dapodik.
Kenapa? Ternyata banyak sekali dapodik di SD yang orang tuanya asal tulis. Nama ayah tulis ayah, AYAH. Nama ibu mama, Ibu-ibu. mama. Banyak. Jadi ketika kita validasi, itu nama orang tua ayah itu sampai ribuan. Nama mama itu ribuan gitu. Nah, ini kan bermasalah. Nah, ini kan kadang-kadang gini, operator SMP mengira data SD sudah valid, sudah oke, tarik aja udah langsung masukin rombel, ngasih nomor induk selesai, tidak meriksa data selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sudah momen-momen ketika ini kita menggunakan Eraport nih. Kita menyinggung Eraport jadinya, sebenarnya orang tua itu bisa melihat data anak mereka itu sudah benar atau belum ketika mereka mencetak Eraport. Kan ada tuh lembar biodata tuh. Nah, di print orang tua suruh periksa udah benar apa belum gitu loh. Udah benar apa belum? Kalau emang belum benar, nah operator punya kesempatan memperbaiki. Dan ini juga repotnya Kang Hapri dan teman-teman ini, banyak orang tua yang menutupi penghasilannya. Oh iya, bilang Pak, penghasilan saya cuma di bawah UMP Pak gitu. Sebenarnya mobilnya 3 gitu. Supaya apa? Supaya dapat KIP segala macam. Nah, ini juga ini bermasalah. Iya, ini bermasalah. Jadi memang dilematis ketika kita menanyakan masalah ekosok di dapodik gitu ya, kita mengisi asal pun ya jadi bermasalah juga karena data ini dipakai gitu, nah makanya data dari dapodik itu menjadi sebuah data centernya untuk ANBK. Jadi kalau misalnya ANBK-nya mau datanya samplingnya bagus, ya dapodiknya juga harus bagus, gitu, harus sesuai. Gitu. Jadi memang semuanya sumbernya di dapodik. Jadi benerin dulu dapodiknya deh. Dapodiknya. Kalau SD ini masih ada kesempatan ya Kang, perbaikan dapodik ya Kang. Ya, masih banyak karena waktu ini kan masih belakang tuh. Terus udah lagi enaknya lagi SD ini. ANBK-nya itu ada berapa tahap Kang? Sampai 8 ya? 4 ya? Oh, periodenya iya. Periodenya sampai 4 periode loh. Dipanjangin periodenya. Keren kan? Jadi 8 hari ya. Yang tadinya cuma 2 periode, sekarang SD itu dikasih kesempatan 4 periode. Ya. Cuma sesinya dibikin cuma 2. Ya. Soalnya kan 3 sesi. Ya, 3 sesi sekarang dibikin 2. Kenapa? Ternyata hasil penelitian teman-teman Pusmenjer dibilang ada di daerah SD, anak SD kelas 4 megang mouse aja susah. Ya. Ngajarin megang mouse, ngajarin jawab, segala macam itu sulit. Makanya pasti proktornya capek kalau 3 sesi. Ya, dibuatlah 2 sesi supaya proktornya nggak capek. Namun, jenjangnya lebih panjang. Gitu. Jadi ada kesempatan teman-teman SD itu buat ngajarin peserta didiknya megang mouse-nya, menjawab segala macam gitu. Jadi ada kesempatan itu. Ya yang saya sampaikan tadi, data dari ekosok itu menentukan banget. Jadi ketahuan tuh anak-anak yang biasa pegang komputer itu dari ekosoknya sudah ketahuan. Gitu. Ya jadi semua dari dapodik lah pokoknya semua. Gitu. Nah, sobat pintar, ini kan masih ada waktu nih, masih ada waktu lah untuk belajar. Jadi saran saya begini nih. Kan link untuk latihan kan udah di-share nih yang Pusmenjer yang tadi Bang Indra bilang tuh. Jadi rekan-rekan tuh sobat pintar untuk guru kelas 5 kali ya bisa memberikan latihan ke siswanya yang 30 orang tadi gitu. 30 orang plus 5 deh. 30 yang utama, 5 yang cadangan gitu. Jadi sebelum waktunya nanti pas pelaksanaan ANBK-nya mulai sekarang. Karena memang benar antara pegang handphone, anak-anak itu biasa megang handphone. Selama PJJ mereka belajarnya pakai handphone. Tapi manakala dia pegang mouse, pegang komputer atau laptop itu beda banget gitu. Jadi mungkin bisa dilatih dari sekarang kali ya Bapak Ibu kelas 5 ya, sobat pintar yang guru kelas 5 bisa dilatih pelan-pelan. Jadi nanti begitu pelaksananya mereka tuh udah nggak takut lagi gitu. Yang tadinya dia berpikiran mouse itu tikus gitu kan, begitu ujian, oh iya ternyata tikusnya nggak gigit, ternyata tikusnya udah bagus, udah jinak, mungkin seperti itu kali. Begitu. Ya gitu. Tambahan lagi Borewin. Yang untuk sampling untuk sekolah reguler itu memang hanya kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA SMK. Nah, untuk sampling yang sekolah penggerak, nah ini kan ada sekolah penggerak nih ya. Kementerian kan membuat sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu yang mengikut ANBK itu 2 level. Level kelas 4 dan kelas 5 untuk SD, kelas 7 dan kelas 8 untuk SMP, kelas 10 dan kelas 11 untuk SMA SMK. Oh, gitu. Jadi kalau memang untuk sekolah penggerak itu siswanya berapa orang, Bang? Berarti kalau penggerak itu 60.
60. Oh, 30 Iya, kelas 4, 30 kelas 5 begitu ya? betul. Ditambah Harinya sama juga, cadangannya sesinya 55 berarti 10 gitu ya. tanggal simulasinya juga sama. Sama, cuma kan makanya saya sampaikan nanti kan data penggerak sampai dengan saat ini di web BioUn itu kita belum tarik kok yang penggeraknya. Ya, jadi kita masih saat ini masih DNS yang masih kelas 5 Kang Apri ya. Penggeraknya karena dapodiknya kan belum selesai itu data-data sekolah. Ya, dapodiknya belum selesai. Kalau dapodiknya udah beres ya sudah masuk ke database, kita tarik. Saat ini SMP saja, SMP dari 60-an sekolah gitu ya. Penggerak itu baru saya cetak DNS itu tadi baru 5 sekolah. SMP 267, SMP 29, Lab School Jakarta, lalu SMP 41 apa berapa lagi tadi? Ada 5 termasuk sekolah lah tadi saya lupa itu yang sudah kita cetak DNS-nya untuk yang penggerak gitu ya. Apalagi kalau SD kita belum tahu nih. Saya belum buka-buka lagi nih BioUn SD ini ya, apakah yang penggeraknya sudah tertarik atau belum. Karena memang terus terang saja kalau penggerak kan untuk SMP SMA kan nunggu data dapodiknya beres tuh dari SD SMP SMA-nya gitu. Ya kalau udah beres kita sinkronisasi baru kita bisa tarik gitu. Jadi ini khusus untuk sekolah penggerak. Khusus untuk sekolah penggerak, SD penggerak berarti bisa melaksanakan itu sampai dengan 4 batch, 4 gelombang kalau memang perangkatnya kurang. Ya perangkatnya kurang. Kemarin kita ada ilustrasi Kang Hapri ya. Jadi kalau 30 peserta SD itu misalnya komputernya cuma 7 gitu ya, cuma 7 atau 5 komputer. Itu hari pertama 5 orang, sesi 1, sesi 2 sudah 10 orang tuh. Ya berarti selama 3 batch itu 3 gelombang tuh. Satu sekolah itu 3 gelombang. Ya, jadi 1 hari 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jadi 3 gelombang itu bisa dengan hanya menggunakan 5 perangkat komputer klien. Artinya Pusmenjar memberikan keringanan seringan-ringannya untuk sekolah-sekolah SD yang perangkatnya belum terpenuhi secara maksimal 15 perangkat. 5 unit saja mereka bisa melaksanakan ANBK dengan 2 sesi lalu 3 gelombang. Jadi dilaksanakannya selama 6 hari itu. Ya 6 hari. Nah, itu sangat saya bilang wah ini Pusmenjar ini memberikan kita kesempatan insya Allah lah Jakarta kita bisa melaksanakan itu insya Allah. Gitu. Amin. Bukan begitu Kang Apri ya? Kira-kira begitu Kang Apri ya? Nah, Bang Apri, misalnya gini nih, ada satu sekolah itu ada. Poririn. Ya. Ya, Pak Neni. Ini tadi kan apa namanya terkait dengan yang WBNB kan ya. Ya. Kemarin itu kan kita buka di WBNBK sekolah bisa mengisi jumlah komputer proktor gitu, Bang Apri ya. Iya. Kemudian klien. Nah, hari ini sepertinya sudah ditutup, Bang Apri. Udah dibuka lagi. Udah dibuka lagi? Ya, sampai tanggal 21 ya. Ya, jadi untuk penentuan jadwal simulasinya kapan, terus data komputer proktornya berapa, itu paling lambat tanggal 21 Agustus jam 13.00 WIB. Ingatin tuh, jangan lupa tuh. Oke, sobat pintar tuh tadi yang ada kesulitan tentang untuk pengisian proktor, apalagi dah nama proktor, terus teknisi dan lain sebagainya. Tadi kan sempat ditutup nih. Nah kata Bang Apri udah dibuka lagi. Jadi teman-teman tolong pergunakan kesempatan ini jangan melewati tanggal 21 karena tanggal 21 itu ditutup jam 1 siang ya Bang Apri ya. Ya betul. Nah jadi teman-teman nih, saya tadi juga udah ngechat teman-teman di grup nih. Jadi kita di sini pengennya karena kan ini kan SD kan baru pertama kali nih tuh kepengennya tuh berjalan lancar gitu dan teman-teman dari tim kecamatan, Sudin bahkan provinsi sudah sering-sering mengingatkan hayo dong sampai berapa banyak yang informasi-informasi yang kita share. Jadi jangan sampai teman-teman di sekolah nih yang tim proktor, operator dan teknisinya jangan sampai ada miskomunikasi. Maksudnya miskomunikasi loh kemarin dibuka tanggal sekian jadi misinfo juga gitu. Maksud saya yang tadi Pon Neni bilang tolong sering-sering dilongok web ANBK-nya. Terus yang tadi ditutup nih, kita kan udah ingetin lagi nih gitu. Sampai tanggal 21 tuh pengisian, tolong dong. Jadi nanti begitu tanggal 21 jam 1 kan udah ditutup nih. Teman-teman jangan ngomong lagi kok ditutup ya gitu. Padahal kan kita kan ini udah jauh hari dari tanggal 18 sudah kita informasikan gitu ya, teman-temannya, teman-teman sekolah, proktor dan teknisi, operator juga, pokoknya yang terkait di kepanitiaan ANBK mungkin ya. Jadi tolong jangan sampai informasi penting tentang ANBK ini terlewatkan gitu. Sering-sering dilongokin web ANBK-nya. Begitu ya, Bang Apri ya?
Poneni ya, Bang Indra ya. Oke. Tadi saya mau nanya, oh gini nih Bang Apri nih. Misalnya satu sekolah itu ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Ya, kajian pegawai UMBK-nya, ya informasinya valid dari web. Jadi jangan dengar katanya. Nah, iya. Yang repot. Kalau dengar katanya repot. Info tervalid itu dari web UMBK. Nah, Ya, iya. info tervalid dari web UMBK. Tadi kemarin Kang Hapri sampaikan tuh waktu kita ada pelatihan Jawa Timur, Kang Hapri ya. Ya. Jangan coba-coba teman-teman yang lagi belajar setting PHD, kalau ada kalimat patching, jangan coba-coba klik patching. Nanti penalti. Sebelum ada informasi dari laman. Ya. Belum waktunya patching, nanti patching, username, ID proktor, password PHD. Udah ada, tapi passwordnya belum. Adanya di web UMBK. Jadi jangan kemarin banyak banget nih. Saya semalam itu hampir terima WA itu sampai puluhan itu nanya, Pak ini password ID proktornya belum muncul ya? Sama. Ya belum, sabar. Ya. Orang setting passwordnya dari mana? Udah saya kasih tahu di web UMBK. Kok belum muncul ya? Sabar sih nanti. Tapi ID-nya udah muncul loh. Iya, memang ID-nya udah muncul. Gitu teman-teman daftarin jumlah klien dan proktornya berapa, di situ langsung otomatis nanti ID proktornya ketemu, tapi passwordnya belum. Gampang ya, karena saya mau uji coba gini-gini. Aduh, malas saya jawabinnya. Nanti muncul passwordnya itu ketika sudah keluar jadwal sinkronisasi. Rekan-rekan ya, jadi cukup paham ya. Jadi nongol passwordnya itu nanti begitu timbul, begitu ada jadwal sinkronisasi, begitu ya Bang Apri ya? Iya. Nah, tuh Sobat Pintar ya. Ya. Jadi kalau jangan coba-coba sekedar setting saja, sekedar itu sudah cukup ya. Kalau mau login lagi nanti ya tunggu jadwal sinkronisasi. Jadwal sinkronisasi itu setiap sekolah bisa berbeda. Ya, setiap sekolah bisa berbeda-beda sesuai dengan yang muncul di webnya. Jadi kalau misalnya nanti muncul jadwal sinkronisasi nih, SD Poririn adanya tanggal 1 jam 8 pagi misalnya. Tiba-tiba Poneni jam 1 siang, tanggal 1 jam 1. Poneni mau sinkron, itu offline statusnya. Kalau nggak standby biru, kok nggak bisa masuk ya standby biru ya? Ya memang. Karena bukan jadwalnya. Komputer proktornya sudah oke, sudah, tapi belum dikasih jadwal untuk sinkron. Ya sabar gitu, sabar. Jadi sinkronisasi nanti dijadwalkan, tidak serta-merta langsung semua dibuka, Kang Apri ya. Tidak semua langsung buka, karena ini. Atau coba Bang Indra bukain dulu deh laman ANBK-nya, mungkin belum ada yang tahu jangan laman ANBK ada apa. Coba dibuka laman ANBK ada apa sih gitu. Nah ini nggak dikasih akses nih, minta akses untuk ininya, akses ininya. Iya. Mas Yahya, Vito. Jadi semuanya itu nanti informasi ada di laman ANBK yang tadi disampaikan. Ketika belum ada informasi patching, ya itu jangan patching dulu. Kemarin juga sudah banyak sih informasi, Pak kok ini ada patching, ternyata pas lihat apa? Versinya masih pakai versi yang 12, versinya UMBK. Yang ingat lagi ya, PHD yang dipakai nanti buat ANBK itu versinya 13.0.0.1. Itu yang fresh. Terus dilihat lagi date modifnya itu dia rilis tanggal 31 Mei 2021 jam 7.01. Ketika date modifnya itu sudah berubah di atas tanggal itu berarti sudah pernah digunakan. Jadi nggak fresh lagi. Oke, nih Jinser. Nih Jinser nih. Ya. Jadi emang saat ini web ANBK itu ya cuma ada menu dashboard, status pelaksanaan, data sekolah, akses nasional, data tim teknis, tiket bantuan, sama user pengaturan akun, gitu ya. Nah nanti ketika pelaksanaan simulasi, semua informasi ada di sini di menu akses nasional. Di sini muncul komputer proktor, setting sesi, ya laporan segala macam semua ada di sini. Ini saat ini belum dibuka. Kenapa? Memang belum waktunya. Belum waktunya. Nanti setting sesi semua ada di sini. Ya saat ini sekolah memastikan ini aja nih komputer proktor nih. Ya komputer proktor contoh status pelaksanaannya komputer proktornya. Iya, satu pelaksanaan nih, satu pelaksanaan di sini kan. Nih, ini ada nih satu pelaksanaan nih. Ya, berapa komputer kliennya nih? Ini hebat-hebat nih, SD Cempaka Putih.
Downloadnya keren Kang, 25 megabyte, uploadnya 250 ya Kang. Ini pakai IndiHome pasti ini. Ya, ini ya nggak masalah lah seperti ini. Ini kan status pelaksanaan yang mandiri semua nih ya. Itu status pelaksanaan. Ini sudah ada nih di web ANBK-nya. Ya data sekolah ini jelas Nah ya. itu yang perlu dilengkapi Nah, tuh sekarang ini tuh. pilihan nih. Ini pilihannya. Nah ini sekolah hanya satu kali aja pilihnya. Ada yang nanya, Pak, saya kalau pilih periode 1, terus periode 2 ikut lagi boleh nggak? Nah, itu gimana Kang Hapri? Kalau saya sih bilangnya cuma satu kali aja. Kenapa memberikan kesempatan yang lain gitu ya? Kesempatan yang lain gitu, memiliki sistemnya karena Sesuai memang yang ada di laman ANBK-nya aja kan pilihnya cuma Iya. satu. Iya, cuma satu periodenya. Iya. Nah, ini jadi satu hari saja gitu ya, satu hari saja ini pilihnya. Ya, jadi di sini tinggal komputer proktornya ditambah ya, komputer proktornya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, keadaan sebenarnya saya lihat Poririn sekolahnya nih. SD Ciganjur berapa Poririn? 1. Ciganjur 01 nih Poririn nih. Oh, dia satu ruang. Ya, satu ruang ini. Ya, satu ruang berarti 2 sesi ya, Pok? Ya, sesi 2 sesi ya, 15-15. Nah, ini. Jadi rekan-rekan sekolah ini nambahkan ini aja dulu. Nah, ini memang sudah muncul nih ID Proctornya. ID Proctornya muncul, passwordnya nggak akan muncul nih. Ini ada kolom password di sini. Ya, kolom password ini muncul ketika jadwal sinkronisasi muncul. Di mana muncul jadwal sinkronisasi? Ini ada di menu asesmen. Di menu asesmen di sini muncul nanti jadwal sinkronisasi. Setelah setting sesi selesai, pengaturan selesai, semua selesai, nanti begitu jadwalkan oleh Pusmenjar kapan sinkronisasi, ya ikuti. Nah, dari sini bisa ketahuan semuanya rekan-rekan nanti. Kira-kira saya sinkronnya tanggal berapa ya, gitu. Jadi jangan asal mau sinkron, begitu klik, sudah muncul passwordnya, langsung login bisa. Katanya statusnya standby biru. Begitu standby biru bingung, kok standby biru ya? Kok Poririn sudah aktif ya? Kok saya standby biru? Ya jangan bingung. Standby biru itu artinya komputer proktornya sudah mendapatkan akses dari Pusmenjar. Servernya sudah diakses, tapi belum waktunya sinkron. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang sudah jadwal saya sinkron, tapi masih offline. Nah, itu yang perlu dicek. Kenapa kok offline? Yang lainnya aktif kok offline? Gitu. Ya. Jadi gitu. Itu yang nanti ditanya lu, orang jam 8 waktunya sinkronisasi nih Poririn nih. Sekolah sebelahnya jadwalnya sama, dia sudah aktif, sudah sinkron. Poririn kok offline? Nah, itu ditanyakan tuh. Berarti ada masalah tuh untuk troubleshoot. Biasanya dari tanggalnya Kang Hapri ya. Tanggalnya mungkin nggak sesuai. Terus regional settingnya, ya kan? Terus ada lagi mungkin time-nya itu ya. Jadi ya regionalnya lah. Kita kan plus 7 ya. Kita plus 7 Bakauhani Jakarta. Mungkin dia pakainya Kanada kan beda gitu. Jadi tanggal saja membuat offline. Saya pernah punya pengalaman. Saya punya pengalaman itu. Sama jam ya? Jam juga mempengaruhi ya? Iya banget. Saya di provinsi itu kaget waktu itu. Saya bilang, saya megang provinsi saja, saya sampai kaget begitu ada 16 server. Saya waktu itu pakai 16 server UNBK. 15 server sudah oke semua, aktif semua. Tiba-tiba satu server saya mati offline. Kaget saya. Panik, bayangin saya panik loh. Kok offline ya? Yang lainnya aktif. Begitu saya sadar, oh ya Allah, ternyata BIOSnya saya, baterai BIOSnya itu mati. Baterai BIOSnya itu sudah mati, mau nggak mau diupdate kan. Nah, kalau baterai BIOS mati, otomatis tanggal akan kembali kepada tanggal pembuatan motherboard. Bayangkan, itu motherboard saya tahun 2011, dia kembali ke tahun 2011. Di 2011 sudah UNBK belum? Ya belum. Gimana mau server mati? Gitu. Jadi logikanya adalah tanggalnya kapan dibukanya gitu. Makanya tanggal itu harus penting banget disesuaikan gitu. Ya, tanggal itu harus benar-benar sesuai gitu. Ya. Jadi itu nanti ke teknis lah, nanti insya Allah kita coba lagi aja. Kalau di teknis di YouTube udah ada tuh, ya. Saya kemarin bikin itu Kang Hapri, bikin tutorial. Ya, itu sekalian dikasih tahu nambahan komputer proktor itu di nama apa? Digunakan ruang itu kadang-kadang masih salah paham tuh, coba deh dicek deh di SMP Jakarta Selatan tuh, di SMP Islam Al-Azhar 4. SMP Islam Al-Azhar 4. SMP Islam Al-Azhar 4. Jadi pemahamannya itu di ruang 1, nama ruang jadinya, bukan digunakan berapa ruang gitu.
Oh gitu, nama ruang Oh, dia ya. Iya, coba cek deh. Ini nih. Nih ya. Nih. Ya Po ya, kelihatan ya Po nih. Nah, kelihatan. itu. Nah, ini salah nih Po ya. Jadi yang bener kayak gini cuma satu aja nih ya. Ini satu aja nih ruang yang berikan nih. Jadi memang ini hanya untuk bukan nama ruang. Jadi Digunakan untuk berapa untuk ruang? untuk berapa ruang Gitu. gitu. Kan ada tuh judul kepala apa di kolom Iya itu tuh. digunakan untuk. Digunakan untuk, nah ini digunakan untuk 2 ruang nih. Ya, digunakan 2 ruang, 3 ruang ini salah nih. Berarti nanti akan diinformasikan nih Al-Azhar 4 nih. Ya, nanti kita coba konfirmasi kayak Al-Azhar 4 gitu ya. Jadi saya juga belum cek nih. Ini juga nih, penabur 2 juga sama nih. Ya. Nih. Mudah-mudahan Sobat Pintar lagi ngeliat ya. Sekolahnya yang lagi MTS juga nih ya. sama nih, MTS Langsung waduh, direvisi. MTS Kang. Nah, itu Banyak juga nih salah nih. Nah, Saya belum cek lagi nih. Ya udah ntar tugas saya nih ngecek lagi kan salah satu. nah iya. Jadi walaupun menggunakan 3 ruang, ya, berarti artinya satu komputer pokok itu digunakan di satu ruang, gitu. Nanti kayaknya infonya di dalam Bang Indra dibikin infonya. Jadi kayak gini nih ya. Kayak sekolah saya nih ya, saya coba ya. Sekolah saya ini yang pengaturan benar itu seperti ini. Mana di sekolah saya? Oh, nggak tahu deh sekolah di mana. Paling belakang kayaknya sekolah saya ini. Paling bontok, paling bontok. Nah ini. Nah, Jadi itu. pengaturannya seperti ini nih. Walaupun menggunakan 3 ruang, tetap masing-masing komputer pokok digunakan satu ruang. Gitu. Seperti ini settingannya. Ya. Jadi satu komputer ini ada ini kayak ini. Jadi memang hanya dipersiapkan untuk satu ruang. Kenapa kalau 2 ruang berarti spesifikasi servernya berarti untuk 30 orang yang nggak bisa gitu. Ya. Jadi memang untuk satu ruang aja. Ini settingnya tetap satu ruang. Ya, sesuai dengan topologi yang diberikan oleh Pusmenjar gitu. Ya, nanti rekan-rekan yang mungkin salah setting nanti bisa dicek lah ya. Ini bisa dikembalikan seperti ini lagi. Oke, itu aja kali ya. Oke, Bang Apri ada tambahan nggak? Apri Poniani ada tambahan. Oh, iya. Ini kalau saya lihat kayaknya banyak yang menanyakan aplikasinya ya. Aplikasinya mungkin sudah didistribusikan PHD-nya harusnya melalui teman-teman tim teknis ya. Harusnya bisa didiskusikan. Kemudian tambahan aja, mungkin kalau ketika nanti ada trouble atau apa, baiknya di komputer proper itu dipasang tim viewer atau ultra viewer. Jadi nggak usah harus nunggu teman-teman tim teknis itu datang ke lokasi, nanti tinggal di remote aja bisa sebenarnya. Nah, iya. Itu. Ada lagi Kang. Jadi selain tim viewer sama ultra viewer, kita ada Anidex ya. Anidex itu juga. Remote lah. Ya, pokoknya aplikasi remote. Aplikasi remote ini penting. Semua komputer proktor wajib diinstal aplikasi tersebut. Baik boleh Anidex, boleh TeamViewer, boleh Ultra Viewer. Ini dimaksudkan apa? Ketika terjadi masalah dan sekolahnya jauh, tim teknis itu bisa meremote. Dari jauh bisa meremote akses ya. Jadi kita bisa setting dari jauh, kita bisa memperbaiki dari jauh tanpa harus kami datang. Ya, tanpa harus kami datang. Nih, tadi ini saya lihat di chatting di YouTube nih ada nih teman-teman dari Pulau Sabira nih. Keren banget nih ya. Dari Pulau Sabira Kang, Pulau Seribu. Ini aktif di YouTube kita nih. Ya, ini keren nih ya. Itu tahun yang lalu tuh teman-teman SMP visitasi ke sana Kang. Ke Pulau Sabira itu. Ya, ini SD kita belum diajak visitasi ke Pulau Seribu ini ya. Biasanya tim SMK itu tiap tahun visitasi ke Pulau Seribu itu ya. Ke Pulau Seribu walaupun SMK-nya cuma 1 tapi visitasinya sering ya. Gitu karena memang saya punya ini Kang Hapri. Selalu saya sampaikan kalau di Pulau Seribu saja daerah yang di tengah laut sana mereka sukses UNBK-nya. Ya, UNBK-nya mereka aktif sukses, terus sukses. Saya bilang sukses. Kenapa sukses? Karena semua stakeholder-nya bekerja sama. Dari mulai lurah, RT, RW, lurah, camat, sampai bupatinya, pelaksanaan UNBK dan ANBK ini mereka turun, guyup. Keren kan? Dan ada satu grup tuh, grup UNBK, ANBK Pulau Seribu. Itu sampai Pak Bupatinya, itu ada di situ. Jadi ketika tiba-tiba internet mati, itu Pak Bupatinya langsung, atau misalnya dari tim studinya langsung telepon orang, Diskominfo, tolong itu internetnya kenapa mati. Nah, itu sampai orang Diskominfo-nya juga ada di grup. Jadi komputer mana, daerah mana yang mati itu mereka punya. Jadi keren lah, saya bilang keren. Artinya memang stakeholder-nya semua mendukung. Nah, makanya saya sampaikan, kalau yang di pulau saja bisa berhasil, masa kita yang di darat kalah.
Ya, Nah, saya sampaikan. itu. Nah itu, kalau yang di pulau saja Mudah-mudahan. bisa berhasil, masa yang di darat? Di Mudah-mudahan yang darat di darat pada fasilitas denger nih, ada, jangan ya mau kan? kalah, Semua lengkap, masa jangan mau kalah gagal. sama Ya itu pulau. tuh yang itu. Makanya saya sampaikan, kita jangan pernah bilang panik, ya. Yang orang di pulau aja mereka bisa gitu. Kenapa kita yang di darat? Enggak, yang fasilitasnya semua segala terpenuhi. Itu makanya tenang aja, insya Allah lah, ya insya Allah. Gitu ya. Ini buat teman-teman Pulau Seribu, ya. Terutama ada, saya kenal Pak Tawari, ya ada Bang Hadi, gitu ya di Pulau Seribu itu keren-keren lah mereka, ya. Insya Allah lah sukses itu kayak Jakarta. Oke, pertanyaan ada nih satu lagi nih ke Poneni kayaknya deh. Di DNS ada 33 siswa, yang 7 siswa WNI. Nah, yang 7 siswa WNI, nah yang 26 WNA. Nggak kebalik ya? Kembali kali. Tapi tadi, Oh, banyak. nah kok banyak siswa WNA-nya 26 ketimbang siswa WNI-nya? Pokoknya pertanyaannya gitu deh. Nah, ini banyak, Po, Ririn. Di sekolah-sekolah SPK, di sekolah-sekolah SPK itu WNI-nya sedikit. Kayak Oh, di lebih cenderung Iktus. WNA. Iya, di Oh, Iktus gitu. itu, di Iktus, di Lentera itu ada Emerald gitu ya. WNI-nya cuma 1 orang, WNA-nya banyak. Gitu. Nah, itu coba lihat tuh. Coba Nah, iya, tanya mungkin Kang itu Hapri, kali ya. gimana untuk yang Gimana, Bang WNA? Hapri? Apakah mereka tetap ikut asesmen ini atau dari Pusmenja seperti apa untuk yang WNA tuh? Saya juga belum ini nih, belum Karena pastinya. siswanya ada 33, yang 7 WNI, yang 26 WNA. Nah, itu Bang Masuk Hapri. DNS kan? Iya, masuk DNS. Iya. Gimana Nah, tuh itu solusinya? coba Kang Nah, Hapri. ini yang kadang-kadang masih lupa nih. Mindset ANBK itu berbeda dengan UN. Kalau UN itu berpengaruh kepada individu siswanya, ya. Kalau Tapi kalau ANBK? ANBK itu mempengaruhi satuan pendidikannya. Oh, Gitu. jadi rapotnya Bukan rapot kepada- sekolah. Bukan kepada ya rapotnya rapot sekolah, bukan rapot kepada individunya. Nah, pesertanya itu hanya sampel jadinya. Selama dia terdaftar di DNT, berarti dia sebagai peserta. Nah, berarti kalau yang WNA tadi nggak masalah dong. Nggak masalah, dia kan mewakili sekolah untuk Kalau penilaian dia sekolahnya. Kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia, kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia, Masa nggak diajarin? Kan diajarin. oh, bahasanya. Ada pelajarannya Diajarin. bahasa Indonesia. Ada. Diajarin, cuman mungkin Ya karena kan sampel peserta itu untuk menilai hasil satuan pendidikan nanti, bukan kepada siswanya lagi. berarti masih nggak paham saya nih, Bang. Jadi kalau Apa yang tuh? kayak tadi, berarti misalnya 26 WNA, 7 WNI. Berarti nggak masalah tuh WNA ikut aja. Nggak Walaupun dia nggak masalah. ngerti bahasa Indonesia. Nggak masalah. Walaupun nanti nilainya yang 26 siswa itu nggak ngerjain apa-apa, hanya klik-klik itu nggak masalah. Ya masa nggak ngerjain, yang ngerjain. Kali ngerjain, cuma kan karena dia nggak paham bahasanya, bacaannya gitu. Jadi dia ngerjain Jadi gini, asal. Pak Ririn. Ah, Di SPK itu, di kurikulum SPK itu sudah muncul pelajaran wajib. Bahasa Indonesia, agama, PKN itu di SPK wajib diajarkan. Ya, wajib diajarkan. Jadi itu jadi kurikulum, jadi kurikulum SPK. Ya, karena memang bukan sekolah internasional namanya sekarang. Jadi sekolah perjanjian kerjasama gitu ya. Nah, itu mereka wajib tuh kurikulum itu diikutkan. Nah, tinggal nanti kan memang tadi kata Kang Hapri benar bahwa ANBK ini samplingnya memang berdasarkan data dari Dapodik, ya, dari Dapodik sesuai dengan samplingnya 30 diambil 35. Nah, siapapun yang ada di situ yang dinilai adalah sekolahnya. Apakah standar sekolahnya sudah sesuai gitu ya, pembelajaran literasi dan lain-lainnya sudah sesuai atau belum gitu kan. Jadi memang ini menjadi rapot sekolah, sekali lagi. Nah, tinggal nanti rapot sekolah ini mau dijadikan apa? Ya, itu yang dari kementerian lah yang memahami itu apakah nanti setelah rapotnya muncul karena ada sekolah yang memang nilainya kurang, apakah nanti akan ada BIMTEK khusus untuk gurunya gitu ya. Apakah nanti kurikulumnya mau dirubah gitu kan. Nanti akan muncul kebijakan-kebijakan terbaru setelah asesmen ini dilaksanakan. Nah, ini memang menjadi sangat penting. Kenapa kemarin kita terakhir sama Dr. Evi ya Kang Hapri ya? Ya. Bahwasanya UN, ANBK, SMP, SMA, SMK itu wajib. Tahun ini harus dilaksanakan apapun yang terjadi gitu kan, apapun terjadi harus dilaksanakan. Yang SD nanti masih dibicarakan. Kenapa? Karena terkait dengan PPKM dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sudah muncul tuh jadwalnya yang terbaru gitu kan, dikasih 6 batch gitu, untuk memberikan kesempatan. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini Indonesia itu belum punya asesmen, Kalau tahun lalu ada UNBK, ada asesmen hasilnya, walaupun hasilnya kepada siswa. Namun sekarang kan sesuai dengan tujuan utamanya ANBK ini,
Ya tujuannya untuk melihat rapot sekolah sama kayak PMP Kang Apri ya. Iya. PMP cuma kan kayak PMP kan dari LPMP yang menentukan gitu. Tapi kalau sekarang ya dari Pusmejar melalui aplikasi ANBK. Ya mudah-mudahan aja lah nanti bisa kita gunakan hasil rapotnya ini bisa memuaskan lah. Bisa memuaskan ya, mudah-mudahan saja ini bisa menjadi tolok ukur bahwa keberhasilan pendidikan di Indonesia itu bisa dilihat dari sampling-sampling yang ada. Gitu. Lagi-lagi Kang Poririn, kita ini mengadopsi kata dari PISA Kang Hapri ya, ANBK ini mengadopsi berdasarkan hasil tes PISA beberapa tahun lalu. Literasi membaca Indonesia itu sangat hebat. Kita berada di posisi ketiga dari 60 negara. Ya, posisi 3 dari 60 negara. Ya, posisi 3 dari belakang. Posisi dari belakang. Nah, ANBK ini tujuannya untuk melihat kemampuan itu. Mudah-mudahan saja dari tes ini kita bisa melihat kemampuan sekolah. Tinggal nanti rapotnya nanti mau digunakan untuk apa? Ya kita tunggu saja kebijakan dari kementerian. Ya kita tunggu kebijakan dari kementerian. Kita tinggal menjalankan saja. Gitu. Nanti untuk masalah yang WNA, WNI itu nanti ya insya Allah pasti akan ada rule terbarunya pasti Kang Apri ya. Rule terbarunya tapi sebenarnya secara sistem di bio itu yang WA sebenarnya nggak bisa masuk loh. Berarti kemungkinan di Dapodiknya belum diisi tuh. Iya. Berarti di perbaikin Dapodiknya, tarik lagi coba deh. Karena itu Poririn. Di wilayah juga ada beberapa SPK ya di Jakarta Barat itu WNA-nya di satu sekolah juga banyak, tapi alhamdulillah nggak ketarik. Nah, itu Dapodiknya rapihin. Itu di Kebayoran Lama itu ada SPK, itu cuma satu siswa di DNT-nya satu siswa itu aja yang masuk. Nah, yang itu coba deh. Jadi kalau kasusnya tadi ini SD yang nanya nih Pomaria dari SD Gunung 05 kalau nggak salah. Jadi nanti Pomaria mudah-mudahan denger ya. Jadi kayaknya ini mungkin dia temennya juga kali yang nanya, numpang nanya kali ya. Jadi untuk yang tadi kasusnya seperti kasusnya seperti itu yang siswanya 33, WNA-nya 26, WNA-nya 7, ya tolong coba di Dapodiknya dibenerin lagi di status WNI-nya. Jangan ada status kewarganegaraan. Status keluarga negaranya tolong dibenerin lagi. Oh, Dapodiknya sudah bener WNA katanya nih. Dapodiknya sudah bener WNA. Berarti kalau kayak gitu gimana? Tarik ulang nanti ponen itu. Patri. Jadi langsung harus ke Patri aja ya? Iya. Berjenjang ya? Berjenjang aja nanti ya didata kembali. Tenang aja kalau SD tenang saja. Kalau SD itu bio-unnya masih panjang. Perbaiki Dapodiknya dulu. Ya perbaiki dulu Dapodiknya deh. Kalau kami SMP SMA ini SMK udah hampir mau finish itunya ya. Jadi Dapodiknya masih harus segera diperbaiki untuk SD. Jadi karena masih panjang kan bulan Oktober kan ya. Oktober November SD itu. Jadi masih ada waktu lah sekarang Agustus September masih. Dan data BOAN itu masih ditarik nanti pas gladi bersih. Kalau sudah gladi bersih, tuh DNT-nya sudah fix, baru tuh nggak bisa berubah lagi. Gitu. Oke, Sobat Pintar, sudah jelas tadi. Sekali lagi Dapodik dan tetap Dapodik. Kembali ke Dapodik, bukan kembali ke laptop. Jadi untuk Sobat Pintar yang kasusnya ada seperti itu, tolong dibenarkan Dapodiknya. Yang tadi ceritanya kayak Pomaria begitu, jadi tolong nanti berjenjang ya. Yang tadi Poneni bilang berjenjang, nanti silakan diminta di-generate ulang sama Pak Tri ya, Poneni ya? Iya, minta generate ulang ke Patri di Dinas Pendidikan. Mungkin Poneni ada tambahan? Poneni Ingetin lagi ke teman-temannya. Kali aja teman-temannya nih mesti diingetin lagi. Jangan capek Poneni, sama kayak saya bawa nggak apa-apa Poneni. Oke, untuk yang teman-teman SD sekedar mengingatkan kembali terkait dengan persiapan simulasi nih ya. Selain data yang harus dicek kembali, yaitu terkait dengan infrastruktur tadi ya, dan harus sudah siap di dalam satu ruangan minimal. Nah, kemudian untuk instalasi dan lain sebagainya disarankan bukan orang lain yang install. Ya, walaupun ada pendampingan kayak semacam Jakarta Selatan dan lain sebagainya, mohon agar proktor tetap mencoba menginstal mandiri gitu ya, sendiri. Nah, kemudian ketika perangkat sudah, data juga sudah oke, maka
maka beralih ke webnya ANBK. Di web ANBK itu ada beberapa yang harus kita lengkapi, data proktor, teknisi gitu. Karena kemarin ada yang bertanya, data proktor sama teknisi boleh satu orang tidak? Kalau bisa beda lah. Beda ya, harus beda orang. Karena tugas dan tanggung jawabnya juga nanti berbeda antara proktor dan teknisi gitu. Jadi dilengkapi data proktor, kemudian sekali lagi diinfokan untuk menentukan atau memilih salah satu jadwal untuk simulasi khususnya untuk jenjang SD. Kalau SMP SMK saya yakin sudah semua lah ya itu. Untuk yang SD itu dicek di WBNBK masih banyak yang belum menentukan jadwal. Mohon dicek lagi edaran yang dari Dinas Jakarta Pusat sama Utara itu ada di tanggal 31 Agustus, disusul dengan Barat dan Selatan itu tanggal 1 September, kemudian ada lagi berikutnya tanggal 2 September. Ya, itu mohon karena paling lambat tanggal 21 jam 1 siang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hapri tadi ya, kemudian arahan Bang Indra juga tolong teman-teman proktor juga kaitannya dengan perangkat itu dipersiapkan juga. Itu aja barangkali Poririn untuk tambahan untuk teman-teman SD ya. Karena jangan pusing untuk proktor-proktor sekolah mikirin wah saya belum beli ini. Itu selainnya ke kepala sekolah gitu Poririn ya. Ya sebenarnya teman-teman mungkin ada yang mungkin itu juga kali Poririn. Tapi ada beberapa nih yang saya dengar nih tadi bilang Bang Indra, mereka tuh panik Bang. Jadi mereka panik begitu mereka dengar, wah yang kemarin Bang Indra paparan di Jakarta Selatan tuh, wah harus begini. Mereka tuh panik. Jadi ada beberapa teman-teman proktor tuh yang begitu melihat siaran kita kemarin Jumit kita tuh, BIMTEK kita tuh Bang Indra, ada yang tiba-tiba sakit. Mereka tuh udah stres duluan, belum pelaksanaan AMBK, begitu dijelasin sama Bang Indra begitu. Jadi mereka tuh udah parno, udah nervous duluan. Sementara dia tuh nggak paham komputer sama kayak saya buta masalah komputer. Tapi begitu kemarin jelasin, wah nanti saya harus begini. Nah dia jadinya udah ketakutan duluan Bang Indra. Jadi apa namanya? Jadi gini Poririn. Ya. Jadi gini, ini pengalaman saya nih di 253 proktor saya dari 16 orang, yang laki-laki itu cuma 3 orang. Yang lainnya perempuan. Selebihnya ibu-ibu dan bukan guru TK. Ada guru prakarya, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, macam-macam tuh. Mereka juga jangankan buka komputer tuh, ngerti? Enggak ngerti. Cuma memang saya ajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Bang Indra, sorry. Berarti untuk proktor itu guru boleh ya? Boleh. Untuk rekan-rekan berarti untuk proktor. Dia bisa mengoperasikan komputer. Iya, kalau minimal ya. Mengoperasikan komputer bisa lah. Jadi catat teman-teman di sekolah, untuk seorang proktor nggak mesti operator atau yang ngerti komputer. Minimal dia bisa mengoperasikan komputer gitu aja. Jadi iya, yang penting dia bisa menggunakan komputer gitu aja. Nah, berarti itu jangan ada sampai nanti gini, proktor itu nggak boleh panik. Kalau proktornya panik, peserta didiknya gimana tuh? Ya, jadi gini, AMBK, UNBK itu di proktor itu tidak bersyaratkan proktor sinyalnya dia. Itu harus AMBK ini dibuat semudah mungkin aplikasinya sehingga orang yang nggak paham saja bisa menggunakan gitu loh. Orang yang nggak paham komputer saja bisa menggunakan. Makanya saya sampaikan, oh iya benar. Kenapa? Saya guru agama loh. Ada 2 orang guru agama. Ya, jadi yang jadi proktor. Terus ada guru bahasa Inggris yang pegang mouse-nya aja masih takut-takut setelah diajarin ya. Gitu. Dan yang kerennya lagi, ketika saya dipercaya di provinsi untuk di posko, mereka saya tinggal sinkronisasi, saya mantau aja dari jauh, padahal saya ada di rumah tuh. Pas sinkronisasi saya ada di rumah, saya lihat itu, pengen tahu bisa sinkron nggak. Ternyata ketika saya tinggal, berhasil tuh mereka. Mau belajar, akhirnya, oh iya caranya begini. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun kita pelaksanaan UNBK, mereka setting PHD, terus instalasi, ketika ada komputer bermasalah, mereka sudah bekerja sama dengan tim teknis. Jadi, oh ini masalahnya di sini. Jadi, alhamdulillah tidak ada kepanikan. Insya Allah, pokoknya aplikasi ini dibuat sangat user friendly, gitu. Ya, jadi yang nggak bisa tuh
Benar kata Bang Hapri. Di awal-awal Kang Hapri udah bilang, yang nggak bisa saja Jadi pasti bisa gitu loh, gitu. Gitu. Kan nggak bilang Poririn tuh kemarin. Poririn nggak ngerti tuh krimping, kata kerjaan suaminya. Kerjaan suami saya itu Bang, gitu. Suami saya krimping, sekarang Poririn nih krimping. Ya kabel selingkuh ya bisa. Ya, bisa kabel selingkuh. Artinya, ya itu saya sampaikan. Push Manager memberikan aplikasi ini tidak sulit. Kenapa? Karena diseragamkan seluruh di Indonesia sama, nggak dibeda-bedain. Ya, semuanya sama, topologinya sama. Jadi, ya saya bilang jangan panik lah. Kan saya sampaikan kemarin di Jakarta Selatan itu, jangan panik, tenang saja, jangan panik, tenang aja gitu. Ya, itu Oke, Poririn. jadi intinya belajar. Jadi teman-teman tadi tuh pengalaman dari teman-temannya Bang Indra, gurunya Kalau Bang nggak Indra. belajar saya nggak enak sama Kang Hapri. Jadi teman-teman jangan panik. Jadi teman-teman intinya satu, udah punya niatan untuk belajar. Selagi ada kesempatan, ayo belajar. Yang tadinya nggak tahu, karena belajar jadi tahu. Begitu ya Bang Indra ya? Jangan panik juga, yang kedua jangan panik. Situasi apapun, kita harus pakai kepala dingin. Pintar banget gue ngomong ya. Padahal gue sendiri panik. Jadi intinya itu, yang satu mau belajar, yang kedua jangan panik. Oke Bang Apri, ada tambahan? Udah? Aku udah, nggak apa-apa nih. Kumpulan Apa lagi? Dikali aja ada. Main Bang, itu Bang yang verbal TIK-nya sudah diubah. BNBK kan sekarang udah nggak bisa update tuh karena kemarin terakhir kita ya. Oh, itu ya. Tuan moda sama status itu Bang. Oh iya, ini ada juga yang mau dijelaskan ulang Bang, karena moda. ada yang masih konfir nih. Sementara memang dikunci dulu. Ini untuk persiapan simulasi. Perpatik jalannya terus masih bisa sampai gladi nanti. Nanti udah setelah diperbaiki, perpatik diupdate pada saat nanti kalau istilah ada simulasi kedua ya, itu ditarik lagi, diupdate lagi. Gladi ntar diupdate lagi. Berarti masih bisa Bang. Masih bisa ya. Oke. Sementara kemarin sampai tanggal 15 itu hanya untuk persiapan simulasi. Tadi itu pertanyaan saya ini nih, mau nanya ini nih, ada tuh kan ada yang nanya juga. Yang tadi Bang Apri, apakah bisa satu komputer Proctor dipakai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA? Karena rata-rata di sekolah swasta labnya gabung. Bisa. Kan waktu simulasinya beda, waktu pelaksanaannya beda. Yang penting waktu simulasi dan pelaksanaannya beda ya? Iya. Intinya kalau VHD-nya untuk semua jenjang sama kan? Sama. Oke, PHD Press 13.0.0.1. Tuh pertanyaan dari Bang Febi dari Penjaringan 03. Bang Febi mudah-mudahan kopi ya omongannya ya. Jadi untuk semua jenjang komputer Proctor bisa dipergunakan. Yang penting waktunya tidak bersamaan. Gitu ya, Tambahan Poririn, tambahan. Walaupun komputer Proctornya bisa digunakan oleh 3 jenjang, PHD-nya harus dibedakan. Setiap jenjang harus menggunakan PHD yang fresh. Jadi udah selesai SMP dipakai SMA PHD-nya sama ya nggak bisa ya. Harus menggunakan PHD yang fresh untuk setiap jenjang. Tambahan lagi kalau bisa setiap jenjang punya harddisk eksternal buat nyimpen PHD mereka di setiap jenjangnya gitu. Jadi boleh memang komputer Proctor dipakai berulang-ulang, komputer yang pakai, tapi PHD-nya beda-beda gitu. Ya PHD-nya bedain. Ini PHD SD, PHD SMP, PHD SMA gitu. Ya, jadi beranggapan nanti wah komputer Proctornya bisa digunakan berulang-ulang, PHD-nya juga enggak. PHD tidak bisa digunakan berulang-ulang. Nanti bisa saja ada update Kang Hapri ya. Hari ini kita pakai PHD versi 13.0001 ya kan. Tiba-tiba nanti di simulasi kedua atau gladi bersih ada update terbaru gitu. Bisa saja gitu. Apakah hanya cukup patching gitu ya? Nanti akan ada update terbaru. Biasanya cuma patching aja Kang Hapri ya? Ya, tinggal patching aja, belum ada. Iya, biasanya patching aja. Patching itu untuk update PHD, Poririn. Ya. Makanya jangan coba-coba patching tuh. Kalau yang sekarang muncul patching, itu berarti PHD-nya bukan PHD versi 13, itu masih PHD versi 12 tuh, ya. Gitu. Jadi kalau yang punya, oh Pak, saya kemarin berhasil setting tapi minta patching, salah. Itu berarti PHD-nya PHD versi 12, ya. Copy lagi ke sekolah-sekolah terdekat PHD versi 13.00.1, itu yang dipakai, gitu. Itu boleh tambahannya. Thank you Bang Indra. Poneni ada tambahan sebelum kita closing? Cukup dari Cukup saya. Bang Apri. Ya, Sobat Pintar, ini dari tadi kita sudah mengingatkan nih.
Jadi teman-teman yang di tim provinsi sudah jenjang SMP, SMA, SD, bahkan SMK juga sudah mengingatkan untuk sering-sering longokin di web ANBK. Apapun informasinya, jangan lihat katanya, jangan dengar katanya, tapi katanya si web ANBK. Jadi semua informasi ada di situ. Begitu kalau katanya nanti jatuhnya gosip. Katanya Polirin begini-begini, wah nanti yang dihujat saya. Nah, kalau katanya web ANBK kan enak, berarti kan di situ kan tertulis di webnya informasinya, apapun ada di situ, begitu ya. Oke, sobat pintar, Bang Pito kemana Bang Pito? Ya, kok. Si standby, Bang Sapar. Bang Sapar lagi kurang fit, lagi nggak fit Bang Sapar. Ini lagi tepar kok. Lagi pada tepar, lagi pada ini. Oke, sobat pintar, kayaknya ngobrolnya seru banget ya. Kalau mau diperpanjang waktunya, kasihan juga narasumber. Pasti setelah selesai ini mereka ada kegiatan lagi nih, ada aktivitas lagi gitu. Karena kan yang tadi saya bilang, ANBK ini lagi trending topik gitu. Siapa tahu nih dengan kita ngobrol begini, Poneni, Bang Indra sama Bang Apri, chatnya nggak taunya ada 1000 aja tuh pada yang jawab, pada yang apa gitu kan. Ya oke, kita juga sangat menghargai waktu beliau dan terima kasih juga Bang Apri, Bang Indra, Poneni untuk menyempatkan waktunya hadir di Radio Distrik dalam program acara antar OPS. Mudah-mudahan kita bisa gabung lagi ya. Kita bertukar ilmu, tukar pikiran. Siapa tahu kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nanti kita ngopi bareng ya Bang Indra ya. Amin, amin. Sedikit tambahan Polirin. Ya. Polirin tambahan dikit. Ini kayaknya Dinas Pendidikan akan mengadakan BIMTEK yang Kang Apri ya. Nah, kapan tuh? Nah, dalam waktu dekat akan diadakan BIMTEK, tapi sekolahnya akan ditunjuk berdasarkan pilihan dari suku dinas masing-masing gitu ya. Jadi kita tunggu saja siapa yang akan ditunjuk sebagai peserta BIMTEK-nya, tapi yang jelas bukan peserta BIMTEK yang kemana ikut di LPMP. Ya. Jadi yang di LPMP nggak diikutkan tuh ya, jadi yang baru-baru aja. Nanti insya Allah kita ketemu lagi tuh, bisa ketemu saya sama Kang Apri sama Kang Nur Jaman gitu. Ya insya Allah kita ketemu lagi di sana insya Allah 5 ya. negeri 5 swasta ya? Nggak tahu saya, pokoknya saya tinggal tahunya akan ada BIMTEK aja gitu. Poneni itu yang tahu nanti ya. Itu aja informasi terdekatnya, insya Allah Dinas Pendidikan akan mengadakan BIMTEK untuk teman-teman gitu ya. Tidak usah khawatir, insya Allah kami nanti akan coba berbagi sharing. Itu aja, Po. Oke, terima kasih Bang Indra, Sobat Pintar. Jadi siap-siap, kita juga nggak tahu siapa yang akan dipilih sama tim Sudin, tim provinsi. Tiba-tiba nanti sekolahnya sama nama yang ikut BIMTEK nongol aja. Tiba-tiba nongol surat dari dinas aja. Nih misalnya si ini. Sedikit ya. Yang data untuk persiapan proktor peserta itu ya. Kemarin sudah kita minta data ke proktor kota dan proktor kecamatan Polirin. Jadi yang ya kurang lebih insya Allah lah ada kurang lebih kemarin data SD itu 600 peserta ya. Bang Apri ya, Bang Indra ya. Iya. Iya, jadi ya, SD kemarin kita sudah memberikan datanya. Cuma nanti entah di random lagi atau gimana kayaknya ya. Kemungkinan siap-siap aja. Undangannya dari situ ya Po Neni ya. Undangan BIMTEK-nya ya. Iya, dari dinas. Dari ini. Dan nama-namanya dari tayang di sini di dalam ANBK Po, proktornya Po. Iya, jadi kemarin tuh jadi kalau ngedenger cerita ini seru tau enggak? Tiba-tiba ada yang nelfon minta data gini buset gue kayak apa tahu ya gubrak yang gue hubungin lagi pada tidur, yang gue hubungin lagi kemana tahu. Wih, telepon sampai 10 kali. Aduh, itu pengalaman bener-bener dah. Baru pulang tiba-tiba udah dihajar sama dimintain data. Aduh, tapi seru juga kayak gitu kan sport jantung juga. Jadi emang bener-bener saya harus kerja lebih giat gitu, lebih sigap untuk menangani segala sesuatu. Begitu Bang Pito closing, ketawa lagi lu ketawa lu mana yang hahaha gitu. Closing Po, itu gua ngomong ANBK nih, nyeting ya. Lanjut Po, tutup langsung bulan Po. Oke Sobat Pintar, dari pembuka sudah dibicarakan sama Bang Apri, Bang Indra juga sama Poneni, semuanya sudah dibahas, sudah kupas tuntas di program siaran kita kali ini, persiapan ANBK 2021. Semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Jadi Sobat Pintar mudah-mudahan kedengar ya. Informasi yang kita berikan. Kalau misalnya memang belum dengar juga silakan nonton YouTube-nya di Bang Vito. Malu lupa. Indri tuh yang inget. Lihat YouTube-nya di YouTube channel-nya di Radio Distrik gitu. Jadi salam saya juga. Terima kasih juga untuk narasumber Bang Apri, Bang Indra sama Poneni. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bisa bisa
ya sampai nanti ininya, AMDK bisa membantu selesai. rekan-rekan. Ya bisa memberikan informasi, bisa membantu teman-teman. Jadi jangan capek-capek, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan apa namanya, jangan lelah untuk menghadapi rekan-rekan yang ya Pon ini tahu sendirilah, yang bawel, yang tiba-tiba jam sekian kita waktunya istirahat diteleponin, minta gini-gini, minta informasi. Ya mudah-mudahan aja apa namanya selalu memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan operator, begitu Pon ini, Bang Indra sama Bang Apri. Oke, Sobat Pintar, waktu juga yang memisahkan kita. Minggu depan kita akan hadir di hari, mudah-mudahan hari Kamis ya, kalau nggak ada perubahan jadwal. Kita kan siarannya setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan Dengan tema yang berbeda. di hari ya. Kamis dengan tema yang berbeda dan tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berkah, rezeki Amin. halal yang berkah. Ya intinya sehat lah. Kalau rekan-rekan Sobat Pintar sudah sehat, pasti semuanya mengikuti. Entah itu rezeki, entah itu yang lainnya pasti mengikuti. Gitu ya Sobat Pintar ya. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Bang Apri, Bang Indra, Poneni. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Apa namanya? Jangan lupa Tetap istirahat. jaga kesehatan, gitu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat. Walaupun saya tahu di luar sana kesibukan Bapak Ibu narasumber semuanya nih yang di provinsi padat melayap, udah kayak jalanan waktu lagi apa namanya Lebaran, pasar kayak Lebaran padat melayap. Mudah-mudahan apa namanya ya itulah sehat selalu. Mudah-mudahan yang diberikan ke teman-teman informasi apapun yang diberikan ke teman-teman mudah-mudahan sebagai ladang ibadah untuk Bapak Ibu semuanya di akhirat nanti. Gitu ya. Oke, kita pamit. Terima kasih Sobat Pintar. Jangan apa namanya jangan capek-capek, jangan bosan-bosan menikmati siaran kita setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 3 di Antar OPS, tentunya dengan narasumber yang berbeda, tentunya dengan tema yang berbeda pula. Akhir kata saya Ririn dan rekan saya Bang Pito, Bang Sapar mengucapkan apa mau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat selalu.